Di kota ini, aku sudah bertemu banyak wanita. Kamu masuk 5 besar. Sayangnya, dalam 5 menit kamu bakal lupa aku. Pria brengsek sampai jam 12. Semua akan direset ulang. Ayah, Kalau dikasih kesempatan lagi, kamu masih berani tidur sama aku? aku berani. Bocah kecil. Kamu benar-benar menganggap dirimu Lin Zenging ya? Kalau berani main-main samaku. Ya sudah, hutang lama dan baru dihitung sekaligus. Tanda tangan di kertas ini. Lakukan apa yang sudah dijanjikan. Berani. Dari mana datangnya bocah nggak jelas ini? Berani beraninya pakai trik penapa makamani. Dasar kamu pantas mati. Hihi. Ya, aku langsung saja. Biar orangnya terbangin pesawat. Datang sendiri jemput Master Jia. Hehehe. Nona Long, jangan sampai panik lalu salah pilih jalan. Cari dukun palsu. Justru cuma bikin masalah tambah parah. Master Jia, senang Anda sudah datang. Dari mana bocah bodoh ini? Kalau cuma pakai kertas kuning itu bisa beres. Hari ini aku akan ngaku kamu guru aku. Dasar orang tua tolol. Masih berani mau jadi guruku. Aku malah nggak setuju. Hey Master Jia. Dia itu Ali Feng Shui, terkenal di Lingxing. Kamu ini siapa sih? Kalau ngerti tempat, minggir. Sui Zijian, kamu belum cukup dipukul ya? Aku ini keluarga terpandang. Puan Shui, kamu pernah pukul aku. Selama bertahun-tahun. Demi sepit-sepit dapetin long you. Aku sudah bongkar kamu, tunanganku, lebih dari 5.000 kali. Dan sudah pukul kamu lebih dari 5.000 kali juga. Tutup mulutmu yang bau itu. Kalau masih berani ngomong sembarangan, aku pukul mati kamu. Dasar bajingan. Berani goda tunanganku di depan umumnya? Cari mati aja deh. Long Yu, kamu percaya siapa? Aku atau Master Jia ini? Kamu bicara dan bertindak sembrono. Nggak bisa diandalkan, dibandingkan sama dia. Aku tentu percaya pada Master Jia yang handal dan berpengalaman. Baiklah, kalau nanti kamu minta aku tolong, pakailah seragam JKMU. Kalau enggak, aku enggak akan bantu. Dia tahu dari mana aku suka Master Jia? Sudahlah, kita mulai saja langsung. Bocah, buka mata lebar-lebar. Lihat dengan jelas bagaimana aku menyelesaikan masalah ini. Nona Long, benda ini adalah kompas penangkal energi buruk. Letakkan benda ini di dalam gedung. Dalam 2 menit masalah ini bisa selesai. Nona Long, kamu bisa mulai bekerja. Mulai kerja. Bocah, kamu masih belum pergi? Mau kemana? Aku tunggu kamu buat mempermalukan diri sendiri. Jadikan aku gurumu. Lihat Shui Zijian Jaded Dan Makantai. Lihat Long Yu pakai seragam JK. Minta padaku. Bocah, sepertinya kamu sudah gila. Guru Jia, membantu kamu menyelesaikan masalah. Bagus sekali. Gimana, bocah? Belum mati juga? Jangan buru-buru Orangnya datang. Nona, ada masalah. Ada pekerja lain yang terlibat lagi. Apa-apaan sih? Sudah aku bilang kamu nggak bisa. Orang, ambilkan seragam JKku. Sekarang juga. Aku selalu ingin menang. Kali ini untuk menyelesaikan masalah ini, harus pakai seragam JK untuk minta tolong. Tapi gedung kantor pusat. Kalau proyek ini gagal diselesaikan, nanti ribet banget. Sudahlah, toh ini bukan hal besar. Sudah cukup kan? Tubuhmu kan bagus. Kok dia tahu lagi? Lepasin jaketnya. Kakak, tolong aku ya. Tolong selesaikan masalah ini. Baik, lakukan sesuai yang kukatakan tadi. Kalau nggak selesai, aku bunuh kamu. Kamu nggak tega kan? Apalagi dia nyontek istriku. Kamu cari mati ya? Nona, nggak bisa nih. Masih belum bisa ditutup atasnya. Aku rasa kamu juga nggak bisa. Bocah, kan kamu jago banget? Aku sampai percaya sama kamu. Ternyata kamu berani bohong padaku. Apa itu jurus 5 petir yang jelas? Bahkan guru dari guruku saja nggak bisa. Kamu. Masih muda sekali. Iseng belajar sedikit. Ternyata berguna juga. Baiklah, sekarang bisa ditutup atap penjara. Pergi. Nona, kali ini penutup atap berhasil. Bagus sekali. Suming, kamu banyak membantu kali ini. Cuma sedikit usaha. Hehehe.
Guru, kamu memang guru sejati. Maaf aku buta mata. Guru di atas, terimalah hormat dari muridmu. Kamu belum pantas jadi muridku. Pergi sana, hehehe. Read. Bukannya kamu mau berdiri terbalik makan tai? Aku cuma bercanda, cuma bercanda. Aku juga cuma ikut bercanda sama kamu. Kamu berani pukul aku, sialan. Sialan aku. Aku. Suming, kamu enggak aku. Sue Shao, kamu berani pukul aku? Saran aku sih, buru-buru kabur saja. Kamu sendiri sudah seperti patung lumpur nyebrang sungai. Masih urusin aku? Jangan ganggu aku. Urusin urusanmu sendiri. Bukannya kamu bilang kalau aku bantu kamu selesaikan masalah. Kamu juga harus bantu aku? Ayolah. Itu sudah jadi urusanku. Baik, aku pegang kata-kataku. Tapi aku punya beberapa kebiasaan khusus. Aku akan buat daftar untukmu. Kamu. Tuan Su, sebelumnya saya kayaknya salah paham sama Anda. Sudah terbiasa. Terbiasa dengan apa? Dalam lebih dari 500 kali aku mendekatimu. Kamu selalu salah paham sama aku. Akhirnya aku bikin kamu kerepotan sendiri. Dasar kamu, mulutmu kayak kereta api gak berhenti-berhenti ngomong. Jam 11.55 tadi malam, ayahmu telepon kamu. Kakekmu yang sayang sama kamu kritis. Kamu nangis buru-buru ke rumah sakit. Lari terlalu cepat sampai jatuh. Tumit sepatu patah. Kok kamu tahu detailnya segitu? Kamu nagazinyaku. Sudah aku bilang, aku terjebak di tanggal 1 Juni. 10.000 tahun aku paham semua tentangmu. Aku gak percaya sama kamu. Aku pikir kakekmu bakal meninggal hari ini. Kamu kan bilang kamu terjebak di tanggal 1 Juni. Nah, kakekku kritisnya tanggal 2 Juni. Kok kamu bisa tahu? Lupa bilang sama kamu. Aku juga ahli pengobatan. Sebelumnya aku ikut kamu jenguk kakekmu. Dia gak tahan. Tanggal 2 Juni. Keluargamu pasti sudah kasih tahu kamu. Yuer, cepat ke rumah sakit. Kakekmu akan meninggal. Kok sama persis kayak yang kamu bilang? Jujur saja ya. Kenapa? Semua yang kamu bilang, aku anggap benar saja dulu. Kamu benar-benar jago pengobatannya? Pengobatanmu pasti sangat hebat. Tidak ada di dunia ini yang pengobatannya lebih hebat dari aku. Baiklah, aku ingin kamu selamatkan kakekku. Selama kakek selamat dan sehat, apapun yang kamu minta, aku akan setuju. Bahkan kalau kamu suruh aku pakai seragam JK, tidur sama kamu juga boleh. Biz. Nasi goreng. Dasar bajingan, kamu lari kencang banget. Kamu kira aku gak bisa cari kamu? Ya, dasar kamu berani bohong sama aku. Hari ini aku akan buat kamu mati dengan cara paling mengenaskan. Ini ada apa? Kamu duluan saja, tunggu aku di mobil. Orang-orang, habisi bajingan ini untukku. Sekelompok sampah juga mau lawan aku? Cepat pergi, berdiri, sialan. Tapi ternyata juga agak punya tenaga juga, ya. Hanya bisa minta Chu Xiao yang bertindak. Kakak. Cepat. Telepon lagi minta bantuan dukun Jiang. Kakek. Jangan buru-buru, kamu itu dukun Jiang. Kalau bukan, kenapa bilang jangan buru-buru? Karena penyakit ayahmu dukun Jiang juga tidak bisa menyembuhkan. Lalu siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya aku yang bisa. Yuer, pria ini adalah ayahku. Namanya Suming. Mahasiswa berusia 21 tahun. Dia punya kemampuan. Boleh coba-coba asal jangan sembrono. Kakek sekarang kondisinya kritis. Mana mungkin membiarkan orang yang tidak jelas asal-usulnya menghambat waktu yang sangat berharga. Dia cuma anak muda berumur 20-an. Sama sekali tidak mengerti apa-apa. Tapi masih berani bilang dukun Jiang tidak bisa sembuhkan. Kamu pakai apa mau menyembuhkan? Kamu Kelyursena. Setiap malam bulan purnama di Long Qian Yuan, penyakit jantungnya pasti kambuh. Sakitnya tak tertahankan. Sakit sampai ingin mati. Kamu dari mana tahu? Bagus, kamu selidiki aku. Aku sudah menyelamatkanmu lebih dari 4.000 kali. Setiap kali kamu yang minta tolong padaku. Kakek. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Kalau nggak ada tamparanku buat melancarkan energinya, dia pasti sudah mati sejak tadi. Omong kosong. Kalau tamparan bisa menyelamatkan orang, buat apa masih perlu dukun? Dasar bajingan yang tak tahu aturan. Berani-beraninya kamu memukul kakekku. Aku malah suka yang kayak gini. Dasar kamu ini. Berani menggoda aku di depan ayahku. NAK, aku sekarang gak mood, biut urus kamu. Kalau ayahku, sampai kena apa-apa. Aku bakal hancurkan kamu berkeping-keping. Keadaan pasien bagaimana? Dukun Jiang, ayah saya tadi kejang-kejang. Tolong cepat diselamatkan. Dukun Jiang, Anda datang tepat waktu sekali. Bajingan ini berani memukul kakek saya. Kalau kamu berani mengacau lagi, lihat bagaimana aku mengurusnya.
Jangan panik kalian. Pasien ini mengalami penggumpalan darah yang cukup serius. Aku sudah gunakan jarum tianyang sembuhkan ribuan pasien. Penyakit makam, ini mudah sekali. Bagus sekali, terima kasih banyak Dukun Jiang. Kamu cuma sok jago saja. Katamu kamu bisa sembuhkan. Aku pikir cuma Dukun Jiang yang bisa menyembuhkan dia. Tidak bisa. Kamu terus saja sok kuat ya. Apa ilmu kedokteran paling hebat? Yang paling hebat itu muka dan mulutmu itu. Aduh, jarum ini masuk. Aliran darah balik bahaya, NIH. Kamu ngapain? Jangan ganggu Dukun Jiang lagi. Kamu tidak mau bantu saja. Sudah cukup. Malah kamu pengaruhin kakek saya buat sembuh. Aku benar-benar tidak seharusnya percaya padamu. Bocah, kamu sudah berkali-kali melanggar batasanku. Kirain aku gampang diintimidasi, ya? Siapa cepat tangkap, usir bocah brengsek itu keluar. Tunggu dulu. Aku sudah belajar kedokteran sejak kecil. Sampai sekarang sudah 50 tahun. Jangan bicara soal pencapaian dulu. Sepanjang hidupku sebagai dokter, orang yang aku selamatkan sudah seperti ikan di sungai. Tidak pernah ada yang meragukan keahlianku. Pak Long, jangan buru-buru usir dia keluar. Dokter Jiang, maksudnya apa ini? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan baik bagaimana aku menyembuhkan pasien ini. Biar dia malu dan merasa tak berdaya. Sadar akan ketidakmampuan dan keterbatasannya sendiri. Baiklah, tolong Dokter Jiang segera sembuhkan pasiennya. Baik, dia sudah tidak apa-apa. Paling lama 5 menit dia akan sadar. Bagus sekali, Dokter Jiang. Terima kasih banyak ya. Kamu mau berterima kasih sama dokter abal-abal itu buat apa? Kakekmu sebentar lagi akan meninggal. Kamu ngomong ngawur apa sih? Dokter Jiang adalah dokter paling terkenal di Lincheng. Kalau bukan karena utang budi pada ayahku, dia nggak akan datang. Kalau dia benar dokter hebat, aku sudah jadi dewa saja. Bocah, aku nggak mau ribet sama kamu. Jangan sok jago terus. Sudah, pasien sebentar lagi akan sembuh. Aku lihat kamu masih berani ngomong ngawur. Kakek. Ayo dong. Kok bisa begini ya energinya, saling bertolak belakang. Setelah 9 jarum ditusuk, darah yang mampet jadi lancar. Seharusnya dia baik-baik saja. Dokter Jiang, kakek. Ayahku kenapa? Tidak bisa dijelaskan. Tidak masuk akal. Kalau urusan hari ini sampai tersebar, namaku akan hancur. Hidupku bakal berantakan. Aku tanya, ayahku kenapa? Hak lu jaja. Dia meninggal kenapa? Kakek, kamu nggak boleh mati. Aku belum sempat berbakti. Kamu nggak boleh ninggalin kami. Dokter abal-abal, kamu yang bikin ayahku mati. Aku mau kamu ikut mati juga. Kejadiannya persis sama seperti yang bocah itu bilang. Masa bisa begitu? Dia masih muda banget. Tapi ilmunya malah lebih hebat dari aku. Sudah. Jangan ribut. Kamu juga jangan nangis. Aku bisa selamatkan dia. Itu saja sudah cukup. Suming, kamu bisa selamatkan kakekku? Aku sudah bilang hanya aku yang bisa menyelamatkan. Tapi kalian tidak percaya. Tuan Lu, aku minta tolong bantu selamatkan ayahku. Apapun syaratnya, bilang saja. Suning, selama kamu bisa selamatkan kakekku, aku rela jadi apa saja untukmu. Suming, kamu sudah janji akan membantuku. Baiklah, kamu suntik ke titik Feng Ji. Satu suntikan ku titik Yongquan. Satu suntikan ke titik Bai Hui. Orang itu pasti akan sadar dengan sendirinya. Iya. Kenapa aku tidak terpikir? Kebetulan 3 suntikan ini menyelesaikan kondisi pasien saat ini. Wah, kakek sudah sadar. Terima kasih, Dokter Jiang. Aku tidak pandai dalam pengobatan. Tak berani mirbat pujian orang lain. Sebenarnya yang menyelamatkan Anda adalah dia ini. Pemuda berbakat. Terima kasih. Yang menyelamatkanmu memang Dokter Jiang. Aku hanya bicara saja. Saudara muda ini, kamu tidak menerima pujian ini begitu saja. Apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukanku. Juga tidak menginjak-injak reputasiku sebagai dokter terkenal di kota Ling. Sikapmu yang lapang dada dan bermartabat. Aku sangat kagum. Padahal aku hidup puluhan tahun lebih lama darimu. Tapi masih sombong menganggap diriku pandai dalam pengobatan. Angkuh sekali. Aku benar-benar merasa kalah darimu. Salut. Orang ini memang punya bakat. Tuan Su, terima kasih atas kebaikan besar ini. Saya, Long, tidak bisa membalas budi ini. Apapun yang Anda butuhkan, silakan bilang saja. Saya tidak akan menolak. Kalau aku bilang aku mau menikahi putrimu, Itu mimpi kamu saja. Aku tidak mau menikah. cuma bercanda. Sebenarnya aku ada hal serius. Tentang Chen Yao Guang. Kamu punya masalah dengan dia? Kemarin aku patahkan kaki kirinya.
Makanya waktu kami pergi dia langsung mengepung kami. Ternyata kamu datang ke aku. Ingin melalui ayahku untuk selesaikan masalahmu. Kamu memang lisik. Mau mendekati orang terkaya di kota, Lin, tanpa strategi? Meski dekat belum tentu dia mau bantu aku. Chen Yao Guang adalah anak kesayangan Chen Tianji. Kamu sudah bikin masalah besar. Kamu yakin aku bisa bantu? Kamu sudah sembuhkan penyakit ayahku, tapi sekarang tidak bisa mengancam aku. Kamu tidak takut aku berubah pikiran dan mengingkari kamu? Aku tidak takut kamu saja. Aku yakin, selama aku bilang, kamu pasti akan membantu aku. Katakan saja, kamu yakin aku mau bilang di sini? Kita keluar dulu bicara. Saudara muda, ingat kalau butuh sesuatu cari aku. Terima kasih atas kebaikannya hari ini. Tersimpan dalam ingatan. Sekarang bisa bicara, kan? 20 tahun lalu kamu sudah jadi orang terkaya. Sedangkan Chu Tianqi cuma yang terendah dari 10 keluarga besar. Dia demi menguasaimu. Dengan menggunakan cara-cara kotor. Dia berusaha membuatmu kecanduan narkoba. Tapi yang jadi korban justru istrimu. Setelah istrimu kecanduan, dia tidak bisa berhenti. Takut akan membebanimu. Dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Aku tahu kamu selalu ingin membalas dendam padanya. Tapi sekarang Chu Tianqi sudah jadi kepala keluarga Qiu. Dia tak segan-segan menggunakan segala cara. Hijem dan tampar ampun. Aku tahu kamu selalu menunggu kesempatan. Aku tidak pernah bercerita soal ini ke siapapun. Termasuk Kimu, Long Yu. Kamu tahu dari mana? Aku terjebak di hari 1 Juni sudah 10.000 tahun. Aku tahu banyak hal. Juga tahu rahasiamu. Terjebak 10.000 tahun. Meski kata-katamu benar. Tahu rahasiaku. Lalu bagaimana kalau aku tetap tak membantumu? Kalau aku bilang aku juga tahu rahasia Chu Tianqi. Bisa kapan saja membantumu balas dendam. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengincam Chu Tianqi? Agar dia membantumu. Bukankah itu lebih baik? Selama 10.000 tahun ini, aku juga pernah mencoba mengancamnya beberapa kali. Tapi aku selalu dibunuh olehnya. Aku tidak terlalu suka orang itu. Tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Baiklah, aku beri sedikit bocoran. Chu Tianqi Belong. Orang tuanya dan saudara-saudaranya meninggal dalam kebakaran. Sebenarnya hari itu adalah kecelakaan mobil. Dia berbohong. Ini rahasia paling rahasia. Dia juga tahu? Apa mungkin yang menyebabkan tragedi keluarga Chu adalah bocah ini? Baiklah, masalah Chen Yaoguang bisa aku bantu selesaikan. Sumi. Karena masalah sudah selesai. Aku akan pergi dulu. Kamu ini mau pura-pura mau tangkap tapi lepas ya? Apa? Tanya tapi sudah tahu jawabannya? Haha, kamu maksud soal itu? Soal itu nanti dulu ya. Soal apa? Kamu sengaja mendekatiku. Apa bukan karena mau ngejar aku? Bukan sama sekali. Baiklah, aku nggak mau ngomong lagi. Chen Yaoguang dicari kemana-mana. Aku sama dia. Tidak bisa membiarkannya sendirian terjebak bahaya. Aku pergi dulu. Aku nggak menarik ya? Kok kamu ninggalin aku cari cewek lain sih? Zhang Bailey, Chen Yaoguang, Chen Tianza, Chu Tianqi semuanya terjerat dalam transaksi narkoba besar. Saling terkait satu sama lain. Sedangkan kekuasaan Long Qianyan meski lebih kecil dari Chu Tianqi, tapi lebih besar dari yang lain. Meski tanpa bantuan Long Qianyan, aku juga bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau ingin menjaga Su Youlan, Long Qianyuan adalah kuncinya. Ini juga kartu andalan. Selanjutnya kita selesaikan kartu Zhang. Menekin Chen Yaoguang. Su Youlan akan aman. Wanita brengsek. Kalau kamu tidak ingin Su Ming mati tanpa jejak setelah bertemu ayahku, sebaiknya jaga mulutmu. Kamu tahu kamu tidak takut bahaya. Muzu Bebuyuta. Ini pertama kalinya aku kompromi demi seorang pria. Kamu harus hidup baik-baik di kota lain ya. Sekretaris Su, kamu kangen aku? Kenapa kamu belum pergi? Racunmu belum hilang. Kalau aku pergi, siapa yang akan mengobatinya? Kamu nakal sekali. Racunku sudah hilang semua. Ini adalah aliansi bisnis Jiuzho. Kantorku. Jangan lakukan apa-apa di sini. Sekretaris Su bilang tidak mau. Tapi tubuhmu sangat jujur. Kamu jahat banget. Suka kan? Ini ruang rahasia kantorku. Kenapa kamu gigit aku? Jawab dulu aku. Kenapa kamu belum pergi? Su Ming, belum sampai saatnya seorang wanita menanggung akibatnya, kan? Kamu tahu dari mana? Aku sudah terjebak selama 10.000 tahun. Tentu aku sangat paham kamu. Kamu omong apa sih? Sejarah pergi dari sini. Tinggalkan Linshin. Tenang, Qianyuan pasti akan membantuku. Apa itu Long Qianyuan? Tuan, meskipun Anda punya kemampuan, aliansi bisnis Jiuzho sangat berkuasa. Selama Guan Yu ada. Dia akan mencarimu kemana-mana. Kalau tidak mau mati,
Pergilah sekarang. Luan, aku Zhang Bailey. Kalau tidak mau orang tuamu kena masalah, segera bawa istrimu bertemu aku di Phoenix Tower. Jangan buat masalah terlalu parah. Aku tidak percaya kamu bisa menjaga istri dan anakmu dengan sepenuh hati. Kalau dipaksa, ya sudah perang sampai mati. Berani sekali kamu. Layak jadi sekretaris utama, Chen Tianjie. Berani mengancam aku. Aku bilang sekali lagi, jangan bawa bocah itu kemari. Orang tuamu akan digantung di atas kota. Kalau aku pulang dan lihat kamu masih di Lingcheng, aku tembak kamu sekali. Kamu yang membuat kutukan 1 Juni pecah, bahkan memberikan yang pertama yang paling berharga padaku. Kalau begitu, kamu milikku. Kalau Zhang Bailey berani mengancam aku, biarkan Zhang Bailey berlutut dan minta maaf. Zhang Bailey adalah bos kekuatan bawah tanah. Mana mungkin dia menurut dan minta maaf padaku. Aku bahkan akan membuat dia minta maaf. Dia juga harus berterima kasih padaku. Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Bawa dia keluar dari kota Lin. Ini panggilan untuk Tuan Su. Aku nggak bisa cuma dia meliatin dia bunuh diri. Jangan omong kosong. Cepat pergi. Kakak cantik, maaf ya. Dasar bajinga. Kok bisa kamu begitu sama aku? Wah, keren juga. Anak perempuanmu sudah datang. Belum. Kamu gila, benar-benar nggak takut mati. Aku nggak takut mati. Kamu takut? Kamu sudah gila. Aku cuma butuh si Su Ming itu. Chen Yawang bilang, dia tertipu sama bocah itu. Makanya barang kita dihancurkan. Aku harus cari tahu jelas. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Jangan kira Chen Tianz bakal lindungi kamu. Aku justru takut sama kamu. Kalau hari ini nggak serahkan bocah itu, aku akan hancurkan kamu seperti saringan. Sentuh dia, aku bunuh seluruh keluargamu. Kenapa kamu nggak nurut-nurut sih? Aku nggak mau kamu mati. Apa yang aku bilang pasti aku lakukan. Aku suruh Zhang Bailey minta maaf sama kamu. Pasti akan aku lakukan. Omong kosong. Sekarang orangnya sudah sampai. Lepaskan dia. Ho. Berani ancam aku. Masih berani nyembunyi-nyembunyi. Bocah ini hebat. Bisa bantu orang tuamu juga. Potong kedua tangannya. Tolong. Tolong. Mau adu cepat siapa yang tembak? Aku lebih banyak orang. Aku cuma wanita biasa. Tapi kamu bos besar di basement. Kamu maci, aku maci. Nasibku memang begitu. Berani taruhan? Zhang Bailey, aku tahu kamu nggak berani taruhan. Kamu memang kelahiran bos besar dunia bawah tanah. Tapi perseteruan internal kalian sudah dekat dengan kehancuran. Kalau kamu mati, anak perempuan kesayanganmu juga akan mati tragis. Kamu siapa? Ini masalah rahasia internal kami. Hanya kami yang tahu. Tidak ada orang luar yang tahu. Kamu dapat info dari mana? Aku juga tahu. Anggota yang sebabkan perseteruan internal kalian namanya Jiang Tianxin. Racun yang menyerang anak perempuanmu itu dari Jiang Tianxin. Anak perempuanmu nggak akan bertahan sampai bulan ini. Katakan, kamu tahu dari mana? Katakan kalau aku yang bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Zhang Bailey, aku sarankan kamu tenang saja. Tenang. Aku nggak akan bunuh kamu. Yakin banget? Tentu saja, kalau aku mati, siapa yang akan bantu kamu selesaikan masalah internal? Siapa lagi yang akan menyelamatkan anak perempuanmu? Kamu bisa menyelesaikannya. Anak perempuanmu sering curhat padaku. Bilang kamu biasanya capek banget. Aku sudah bantu kamu selesaikan masalah ini lebih dari 300 kali. Dasar omong kosong apa sih yang kamu bilang? Bebaskan Su Yulan dan orang tuanya. Aku ikut kamu. Kamu gila. Aku nggak tahu dari mana kamu tahu rahasianya. Kamu ikut dia pergi. Kamu sudah mati. Masih bilang nggak jatuh cinta sama aku. Kamu sebenarnya khawatir aku nggak setia. Kamu bikin masalah besar. Tenang, dia nggak cuma nggak akan bunuh aku, tapi juga bakal minta maaf sama kamu. Kamu gila. Aku cuma mau kamu selamat. Lan. Sekarang kamu main senjata juga ya? Kamu sudah berhasil. Ayah. Lan, emakmu benar. Sekarang kamu main senjata juga. Kamu sudah pergi dari rumah 15 tahun. Kamu pulang buat ngurus kita? Cepat selamatkan kami. Emakku namanya Suking. Penyiksaan dan penghinaanmu selama 10 tahun itu. Sampai sekarang aku belum lupa. Jangan paksa aku sekarang buat ngitung sama kamu. Jangan salahkan emakmu. Kamu kecanduan judi, kehabisan semua uang, termasuk nyawa emakku. Bahkan uang pemakaman emakku kamu habiskan semua. Membuat aku jadi menantu yang tinggal di rumahmu. Terus emakku nggak senang langsung pukul aku. Kamu pernah peduli aku waktu dia sakiti aku? Aku. Aku umur 10 tahun.
Kabur dari rumah 15 tahun. Perna cariaku. Pernah peduli aku? Sekarang kamu ngomong soal berbakti. Kamu pantas. Kalau bukan karena aku dulu punya jasa ngelahirin kamu, aku hari ini nggak akan datang selamatin kamu. Sekarang juga sebelum aku nyesel. Cepat pergi sana. Baik-baik. Aku pergi. Gimana bisa kamu pamer sendirian? Jangan mati ya. Aku kasih kamu waktu 1 menit. Kalau enggak, kamu boleh mati saja. 10 detik lagi kalau masih mau bunuh aku. Aku yang bakal tendang kamu duluan. 7 detik lagi. Hati terasa terbakar dan sakit. Saat kamu rasanya seperti ada 10.000 semut yang menggigit. Di dada ada bercak merah darah. Itu namanya racun pemakan hati. Hanya aku yang bisa menyembuhkan racun itu pada anak perempuanmu. Masih mau bunuh aku? Semua orang jaga di depan pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Saya pergi dulu, tunggu aku di luar. Suming, kamu sudah menyelidiki anak perempuanku? Kalau tidak, bagaimana kamu tahu kondisinya? Hanya beberapa orang yang tahu soal ini. Aku nggak mau jelasin terlalu banyak. Kamu cuma perlu tahu. Penyakit putrimu cuma bisa aku yang sembuhin. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Kamu suruh anak buahmu minggir semua. Mungkin aku belum percaya sepenuhnya. Tapi itu juga bukti kamu percaya sedikit. Kamu benar-benar baru 20 tahun? Aku malah dapat kesan licik dan licin. Oke. Suruh putrimu keluar sekarang. Aku tahu dia ada di dalam gedung Phoenix ini. Cuma aku yang tahu kemana putriku pergi. Kok kamu juga tahu? Aku nggak cuma tahu kemana dia pergi. Aku tahu setiap helai rambutnya juga. Kamu ngomong apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Suruh putrimu keluar saja. Aku mau obati dia. Suruh nona itu turun. Bocah ini nggak terlalu bisa dipercaya. Tapi dia tahu banyak rahasia. Aku juga bisa coba bertaruh. Kalau kalah, aku nggak rugi apa-apa. Kalau menang, justru aku yang untung besar. Gimana? Menurutmu gimana? Racun hati ini dibuat sama Jiang Tianxin. Kalau begitu, kenapa dia nggak pakai ini buat ancam aku? Pemimpin kekuatan bawah tanah Zhang Baili, sampai diancam sama dia. Haha, kamu cukup ngerti aku juga ya. Tapi kalau kamu berani main-main sama aku jamin kamu nggak bakal lihat matahari besok. Papa, kamu cariaku. Warner. Bocah ini aku harus kasih obat racunnya nih. Kok kamu, penipu ini? Ketemu lagi ya. Warner, Kayleen Kino? Papa, dia itu yang aku bilangin sama kamu. Diam-diam nyelonong ke kamar aku. Iya, bener banget. Apa? Aku kira hari itu bakal direset lagi, ternyata enggak. Jangan bohong lagi deh. Aku cuma percaya omonganmu aja. Katanya tanggal 1 Juni bakal direset. Baru deh aku setuju sama kamu. Pokoknya aku nggak peduli deh. Kamu udah ngelakuin itu juga. Kamu harus tanggung jawab sama aku. Lepasin aku dulu. Aku datang buat obatin kamu. Aku udah tahu kamu nggak bakal ninggalin aku gitu aja. Warner. Papa, aku seumur hidup cuma mau nikah sama dia. Kamu jangan buat dia susah ya. Kamu ini. Siapa suruh putrimu termasuk 4 cewek tercantik di Linjeng? Ya sudah, Papa suruh dia obatin aku aja. Zhang Shuo, aku sudah dapat obat penawarnya buat selamatkan Warner. Han Shuo, kamu datang pas banget. Aku suruh dia obatin aku. Bagaimana sama pertunanganmu? Sudah dibatalkan juga. Aku cuma mau dia, nggak mau yang lain. Kamu lagi, bajingan. Paman Han, kamu kenal bocah ini? Paman Zhang, ini bajingan yang suka ganggu Warner. Aku banta lawan bajingan ini. Dia tekan aku ke dalam toilet dan pukul habis-habisan. Apa? Dia tidur sama putriku. Aku hancurin kamu. Ya ampun, Paman, bunuh dia. Kamu bilang dia tidur sama Warner? Aku nggak percaya, nggak percaya. Letakkan pistolnya. Kalau nggak, aku mati di depan kamu. Kok kamu percaya diri banget sih? Aku nggak akan bunuh kamu kok. Kamu juga tahu banyak rahasiaku. Futureku. Papa, letakkan pistolnya. Semua sudah terjadi. Kalau kamu bunuh dia, kamu mau aku gimana? Kan bukan beneran apa-apa. Aku nggak percaya, nggak percaya. Sini, aku bantu keluarkan racunnya. Bajingan ini bisa menyembuhkan racun? Aneh banget. Pasti dia punya niat jahat. Aku sudah bilang ke guruku. Dia sudah panggil tabib hebat. Nanti pasti bisa menyembuhkan racun putrimu. Han Shuo, kamu sedikit sopan dong. Dia belum mulai menyembuhkan. Kamu kok yakin dia nggak bisa? Lihat saja penampilannya yang miskin itu. Yakin siapa-siapa juga. Masa dia bisa menyembuhkan? Dia sudah jadi pria Zhang Xiaowan. Itu sudah cukup. Ini obat dari guruku. Kalau diminum bisa menekan racun. Apa? Minum obat ini cuma bisa bertahan 10 menit?
Dia minum obat ini cuma bisa bertahan 10 menit. Dasar bajingan sialan. Jauh-jauh sana, ya, guruku itu tabib sakti. Pergi sana. Utang lama dan baru, aku hitung bareng kamu. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Dia minum obat ini, dalam 2 menit racunnya akan aktif lagi. Akan muntah darah lagi. Aku nggak percaya omong kosongmu. Bajingan itu mau ambil kamu. Abu itu, terbang. Kamu berani pukul aku? Aku pukul kamu. Kenapa? Aku pukul sampai mati kamu. Berhenti, itu Paman Zhang. Lihat, dia sudah sadar. Kuda hei. Kok kuda ini sama persis kayak yang kamu bilang? Suming, kamu tahu dari mana? Aku sudah bilang dari dulu. Tapi kalian nggak percaya. Sekarang aku bantu. Masih ada kesempatan. Sembuhkan putriku. Aku biarkan kamu hidup. Kalau nggak sembuh, aku hancurin kamu. Enggak. Paman Zhang, jangan percaya bajingan ini. Dia suruh aku minggir. Satu-satu kalian diem aja. Aduh, hari ini kamu nggak bakal sembuh. Kamu bakal mati dengan cara yang mengenaskan. Kirakan aku, 1 jarum perak, 10 lebah, 10 laba-laba, 10 kecoa. Hancurkan semua itu untukku. Cepat bawain sini. Barang-barang ini bisa menetralisir racun. Kalau ini bisa menetralisir racun, aku bakal makan semuanya itu. Baiklah, aku turuti kamu. Pergi ambil barang yang kalian minta untukku. Tuan benar-benar datang. Ini adalah Tianyang Jiuzhen 9 jarum Tianyang. Teknik akupunktur rahasia guruku. Bahkan aku yang jadi muridnya pun belum bisa. Kamu kok bisa belajar? Pasti kamu mencuri ilmu. Ya pasti mencuri. Selama bertahun-tahun aku belajar banyak teknik akupunktur. Tianyang Jiuzhen gurumu cuma salah satu dari semuanya. Tapi aku bukan mencuri ilmu. Aku belajar sendiri. Aku benar-benar nggak percaya sama kamu. Guruku sebentar lagi sampai. Kamu pasti mati, Tabib Jiang. Data. Wah, Guru Anda datang. Guru, anak ini mencuri ilmu Tianyang Jiuzhen Anda. Masih di sini. Sungguh sombong sekali. Ada kejadian seperti ini juga ya. Cepat bawa aku lihat. Kamu mencuri ilmu akupunktur guruku. Hari ini kamu mati. Pasti mati. Bocah sialan memang seperti itu. Betul-betul nekat sampai batas akhir. Tabib Jiang, kenapa kamu begitu? Iya, guru. Kamu panggil aku kenapa? Dia mencuri ilmu medismu. Tapi aku nggak mencuri. Dia yang aku bilang tabib hebat itu. Apa? Jia. Dia tabib hebat. Saat di keluarga Long. Kalau bukan karena dia mengingatkan tepat waktu. Aku hampir membuat bencana besar. Ilmu medisnya jauh di atas aku. Benar-benar Tianyang Jiuzhen. Bahkan dia lebih mahir dari aku. Tabib Jiang, aku sudah belajar Tianyang Jiuzhen MU. Maaf ya. Enggak apa-apa. Kamu bisa pakai ilmu medis untuk menyelamatkan orang. Itu artinya ilmu medis itu memang berharga. Legit pula. Tianyang Jiuzhen ini bukan cuma milikku seorang. Kalau di dunia ini ada lebih banyak dokter seperti kamu, pasien juga bakal lebih sedikit menderita. Tak disangka. Tabib Jiang punya pandangan luas juga. Ayo cepat minta maaf ke Tabib Su. Aku minta maaf padanya. Tidak mungkin, hari ini anggap saja keberuntunganmu. Tunggu sebentar, Tongzi akan datang. Jangan pergi ya. Hari ini meskipun kamu mendapat pengakuan guruku. Apa gunanya? Guruku hanya yakin 30% bisa mengatasi racun One Air. Aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkannya. Kenapa aku begini? One Air, kamu akhirnya sadar juga. Aku kaget setengah mati. Aku memang tahu kamu bisa. Ini bagaimana bisa? Nih, masih ada sedikit. Ambil dan makan saja. Aku makan apa-apaan? Kali ini anggap saja keberuntunganmu, tunggu saja. Dokter Su muda tapi sudah punya pencapaian sehebat ini. Sungguh mengagumkan. Kita pasti akan bertemu lagi. Pria saya pasti tidak kalah hebat. Sudahlah, bagaimana dengan kamu? Itu putriku. Sudahlah, aku tidak akan membunuhmu. Mana ada ayam mertua yang bunuh menantu? Aku bukan begitu. Aku tidak mau bertanggung jawab. Bukan, maksudku. Jiang Tianxin meracuni kamu untuk melawan ayahmu. Sekarang racunmu sudah sembuh. Saatnya membalas Tianxin. Jiang Tianxin bajingan itu. Berani meracuni putriku dengan racunku. Aku tidak akan memaafkannya. Tapi orang ini juga tidak mudah dihadapi. Mudah dihadapi? Kamu ada cara? Jiang Tianxin tidur dengan istri kepercayaannya. Cuma karena kekuasaan, si kepercayaan itu tidak berani banyak. Katamu kamu bisa mengadu domba mereka. Dan mengambil keuntungan di tengah. Haha, bagus sekali. Luar biasa. Oh iya,
tentang barang-barang Chen Yaoguang itu. Sebelumnya anak itu tidak bisa dipercaya, tapi dia menyelamatkan putriku. Jadi layak dicoba. Ternyata begitu. Kalau begitu aku tidak marah padamu. Bagus sekali. Anda juga harus minta maaf padanya, kan? Haha, Sekretaris Su, maaf ya. Zhang Long tou bercando a Saja. Anda yang harus minta maaf padaku. Sungguh membuatku malu, karena masalah sudah jelas. Kita pergi saja. Kamu siapa? Kenapa bisa bawa dia pergi? Meski kamu putri Zhang Baili, aku tidak wajib jelaskan apa-apa padamu. Tidak heran kamu percaya diri sekali, sampai Zhang Baili tidak membunuhmu. Malah minta maaf padaku. Ternyata kamu sudah lama berhubungan dengan putrinya. Kamu ada cara? Anak manja itu tidak bisa diatasi? Aku tidak mengandalkan wanita. Aku mengandalkan diriku sendiri. Kamu siapa buaku? Kenapa harus dengar penjelasanmu? Apa kamu cemburu? Kalau begitu, kenapa kamu tarik aku? Siapa perempuan itu? Kok bisa seenaknya begitu? Masih mau bawa kabur kamu juga ya? Kamu ngapain? Sudahlah, Sekretaris Su. Suming, kamu berhenti di situ. Aku hitung sampai 3, 2, 1. Kamu mau nggak bertanggung jawab ya? Kamu itu laki-laki nggak punya hati. Cewek gede jangan dibiarkan pergi begitu saja. Happy Suming. Status dan pencapaianmu sekarang sama sekali nggak layak buat putriku. Kok si perempuan ini jadi tinggi banget? Kamu lari secepat itu? Aku nih masih di sini. Loh, kamu ngapain ngejar dia? Hei, kita ini ada apa ya? Jangan tarik telingaku dong. Jangan tarik telingaku. Walaupun aku nikahin kamu juga bukan istri yang baik. Kamu mau nikah sama aku? Wah, bagus banget. Tadi aku terlalu buru-buru. Maaf ya, ini aku kasih makan. Kapan aku bilang mau nikah sama kamu? Kamu tadi bilang kok. Aku nggak bilang. Kamu ngapain sih? Kalau soal makan, aku yang traktir. Cuma kamu yang berani pukul saudara aku? Saudara kamu siapa? Shui Zijian. Pukul orang tapi nggak kenal ya? Dia, tuh. Dia duluan yang ganggu aku. Aku sama saudara, aku mau ganggu siapa ya kita ganggu. Di Linceng nggak ada aturan kayak gitu. Di Linceng, aku itu aturan, mau gimana ya gimana. Mau apa, ya apa. Shenwu, Halo. Kapan si jagoan jadi aturan di Linceng? Sampai berani ganggu temanku juga. Adik pa Shenyaguan, Lu Fengjiao. Dia ingin nomor aku gampang banget. Tapi Lu Fengzhou adalah pendekar nomor 1 di Lingjeng. Lumayan ribet. Kamu ngomong apa sih? Nggak ngomong apa-apa. HMPH, bener-bener hoki banget. Baru bilang mau cari kamu buat hitung-hitungan. Kamu langsung muncul. Kakak di sini yang dibully. Lihat tuh muka aku yang kena tampar. Aku yang akan ajarin kamu kakakmu. Nggak seharusnya kamu berterima kasih sama aku. Hei, sialan. Kamu kira kamu siapa sih? Kamu juga pantas buat aku ajarin? Aku lupa kasih tahu. Nih, kakak ini salah satu dari 10 pendekar hebat di Lingjeng. Membunuh kamu lebih gampang dari bunuh ayam. Kalau tahu diri, mending kamu langsung sujud minta maaf. Han Shuo, kamu ngapain? Jangan sentuh dia. Hei, aku ini kalah apa sama bajingan ini? Hari ini aku benar-benar mau mengupas kulitmu, kakak. Kamu harus membantuku balas dendam. Kalau tidak, aku mau hidup gimana di Lingjeng? Hari ini kamu jangan harap bisa pergi. Hehehe, kamu bocah. Hari ini kamu sudah pasti mati. Haha. Kakak, cewek ini bagus. Kakak, gimana kalau kamu duluan? Kamu tahu dia siapa? Hei, yang cowok Chen. Kamu mau mati ya? Dasar kamu gak mau hidup. Ini putri dari bos besar kita, Zhang Baili. Kakakku salah. Semua itu uangnya dari Sui Zijian yang kasih kita. Suruh kita carry masalah sama dia. Jadi maksudmu ini salah aku, kah? Gak dikasih tahu dulu. Enggak, Kat. Itu salah kami. Kalau begitu kalian pukul diri kalian sendiri 100 kali. Terus pergi sana. Terima kasih, Kat. Ayo kita pergi makan. Kak. Lihat mereka pergi. Sialan kamu, Shui Zijian. Aku belum selesai denganmu. Han Yubing, jangan sentuh dia. Bukan aku, Kak. Kamu kok bela dia terus sih? Aku sudah cek semua tentang dia. Dia itu sampah paling bawah di masyarakat. Gak ada hubungan apa-apa. Kalau kamu ikut dia, gak akan bahagia. Kamu mau urusin sendiri. Kat, jangan buang-buang waktu. Bunuh dia,
Aku mau dia mati. Kenapa kamu pukul aku, Kak? Mulutmu terus ngomong dia bajingan. Ribut mulu. Ngomong apa sih? Dia itu suamimu. Kak, Suami kakak. gak tahu sopan santun. Bukan dia kira. Kamu salah paham. Dia gak ada hubungan sama kamu. Gak mungkin kamu sama dia ada hubungan beneran kan? Heran Cat 3. Kalau Han Yubing bisa balik ke 1 Juni. Pasti gak bakal punya utang budi sebanyak ini. Dasar bajingan kamu. Sama aku sih gak masalah. Tapi gimana bisa Han Yubing? Kamu kasih mereka obat bius apa sih? Kok bisa gak ngerti juga? Panggil suami, Kak. Panggil. Dia gak pantas. Panggil, panggil, panggil. Suami, Kak. Minta maaf. Maaf, suami, Kak. Orang jahat bilang tanggal 1 Juni mau direset. Mulutmu kayak gitu. Udah nipu berapa cewek. Aku gak peduli. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Han Yubing, kamu salah paham deh. Dia adalah pacarku. Dia milikku. Milikku. Miliku, miliku, miliku. Hahaha, berhenti di situ. Pria bau. Aku gila atau wanita di dunia ini yang gila ya? 2 wanita ngejar 1 pria. Suming, kalau kamu gak keberatan, biar aku yang duluan naik mobil. Kenapa? Kamu gak bilang kalau kamu selalu nurutin aku? Ayo jalan cepat. Bukannya kamu orang yang suka melawan aturan? Ternyata kamu juga takut sama seseorang ya. Budi baik yang gak bisa dilupakan seumur hidup. Hei, kamu mau kemana sih? Bukankah itu proyek gedung 0 lantai? Chus Haonan entah ngapain. Dia ngotot pengen bersaing sama aku. Aku akan pergi negosiasi sekarang juga. Aku bantu kamu, ya. Kamu yakin bisa berhasil? Tentu saja. Negosiasi bisnis ini bukan soal menyembuhkan penyakit. Shuza ona me manter kenal Suza de Ajak Berundi. Kamu gak bakal bisa menang. Kalau aku bisa menang gimana? Kalau kamu bisa menang. Aku mau pakai seragam JK tidur sama kamu. Itu kamu yang bilang? Ya, jangan sampai lupa, ya. Aku benar-benar gila. Gimana bisa aku bilang mau pakai seragam JK sama dia, kalau dia benar-benar menang? Apa jangan-jangan aku benar-benar harus? Chus Haonan kali ini sangat serius. Dia pasti gak akan melepas proyek ini. Dia percaya diri banget. Tapi itu juga bikin aku banyak kaget. Kalau-kalau. Tenang, aku ada di sini. Lincheng memang tempat lahirnya wanita cantik. Nolong. Lebih baik lihat langsung daripada dengar cerita. Kamu memang pantas jadi wanita tercantik di Lincheng. Itu cuma gelar semu yang diberikan orang-orang. Tuan Chu, kamu bercanda. Aku datang kali ini untuk minta kamu mundur dari proyek fase 2 Lincheng Tower. Cici. Aku yakin, proyek fase 2 itu juga gak akan menarik perhatian kamu. Tuan Chu, tolonglah, angkat tanganmu. Kamu mau aku mundur? Gampang. Katakan saja. Kamu temani aku malam ini. Bikin aku senang. Semua bisa diatur. Senang. Sumi. Jangan gegabah. Dia kan kepala salah satu dari 10 keluarga besar. Anak Shucheng. Kalau kamu pukul dia, gimana kelanjutannya? Haruskah aku pukul dia? Gak semua orang bisa kamu pukul. Loh, Dan kamu berani pukul aku? Hari ini, gak ada yang boleh pergi dari sini. kalau kamu pukul dia, gimana kelanjutannya? Tuan Chu, jangan marah. Saya memang tidak bisa diandalkan. Suruh orang pukul bocah ini sampai mati. Tuan Li, tolong beri saya muka. Suruh dia minta maaf. Tolong maafkan dia sekali saja. Kenapa kamu urusin dia? Dia yang bikin masalah sendiri. Malah bilang bantu kamu angkat tandu. Lihat deh, kamu ngomong gak mikir. Sekarang aku juga jadi kena imbasnya. Chus Haonan, aku kasih kamu 10 detik. Berlutut dan minta maaf padaku. Demi ibu tiri mudamu itu, aku bisa memaafkan kamu sekali ini. Kamu kenal dia. Paling cuma tahu 3.000 saja. Berani-beraninya kamu ngomong sesuka hati. Bocah, kamu pukul aku. Tapi malah minta aku minta maaf sendiri. Dasar kamu cari mati ya. Chus Haonan, kalau aku nggak salah ingat, kamu masih punya adik laki-laki. Dengan gaya ayahmu yang suka main hati itu. Apa yang kamu lakukan saja sudah cukup buat bikin kamu mati berkali-kali. Kamu ngomong apa sih?
dasar bego. Gadis-gadis di Simapo Wang Dingqiao semuanya sedang nunggu kamu. Kamu sebenarnya siapa sih? Kalau begitu, jangan urusin lagi. Kalau aku kasih tahu ayahmu Chu Tianqi soal ini, meski dia nggak percaya sama aku, menurutmu dia bakal nyelidiki nggak? Apa dia akan kasih kamu hak warisnya? Jadi kamu kira dengan bilang semua itu, kamu bisa mengancam aku. Aku akan lepaskan kalian. Aku tahu rahasia adikmu. Mungkin bisa bantu kamu rebut hak waris. Katakan saja. Apa itu? Tuan Chu, aku bikin orang bodoh. Pertama, kamu harus minta maaf padaku. Lalu lepaskan proyek fase kedua Linjeng. Itu terlalu tinggi. Baik, aku percaya kamu. Tapi kalau ada masalah, aku akan buat kamu mati dengan cara yang mengerikan. Hei, aku nggak mau proyek fase kedua Linjeng. Nona Long, maaf ya. Sudahlah, aku nggak suka sikapmu itu. Berlutut sekarang juga. Aku sudah minta maaf. Jangan sombong gitu dong. Sudahlah, jangan main permainan pura-pura ingin menangkap aku. Bocah, kamu terlalu labil. Kalau keluar dari pintu ini, kamu pasti balik lagi. Main strategi paling kumis sebentar. Pasti balik lagi. Sudah 10 menit. Tuan Chu, kalau nggak ada apa-apa saya pamit dulu. Di mana orangnya? Tuan, ada masalah. Bocah itu kabur naik taksi setelah keluar. Cepat cari balik bajingan itu. Panggil dia kembali untukku. Jangan buang-buang waktu. Nona Long, bangunlah. Tuan Chu, sepak bangunlah. Orang ini dari mana tahu begitu banyak rahasia. Berani juga mengancam Chu Zhaonan. Sudah cukup, ya? Lihat sikapmu yang tulus ini. Aku akan memberitahumu. Adikmu berhubungan dengan ibu tiri kalian. Suding, kamu periksa saja pasti tahu. Pesawat siap, malam ini aku harus kembali ke Kyoto. Kenapa buru-buru sekali? Aku menipunya. Apa? Ternyata kamu yang menipu Chu Zhaonan. Kamu benar-benar gila. Kamu tahu siapa Chu Zhaonan? Putra tunggal keluarga Chu, kepala dari 10 keluarga besar di Kyoto. Kalau dia pulang untuk memeriksa ini, bisa-bisa bahaya besar. Kamu sebaiknya khawatirkan dirimu dulu saja. Aku sudah pesan kamar pasangan. Aku sangat menantikan malam ini. JK, Kamu tidak takut Chu Zhaonan membalas dendam? takut dia buat apa? Kalau dia berani datang, aku akan habisi dia. Sekarang Chen Yaoguang sedang mencarimu di seluruh dunia. Sekarang kamu juga berurusan dengan Chu Zhaonan. Aku sarankan kamu, segera tinggalkan Lincheng saja. Nanti dulu, nanti dulu. Jangan lupa tunaikan janji kamu. Kamu selalu mikirin apa sih? Kamu bilang Su Ming itu yang melukaimu? Dia berani bertindak liar di Lincheng, ya? Kamu bilang Su Ming itu yang melukaimu? Dia sangat liar di Lincheng, ya? Iya, benar. Tuan Chen, aku dengar kalian berdua ada masalah. Aku segera datang untuk melapor ke kamu. Apa-apaan sih kalian ini? Sampai orang seburuk itu pun tidak bisa ditangkap. Ling Shen sebesar ini. Mencari seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi aku tahu di mana bocah itu. Beri aku beberapa orang. Aku akan langsung tangkap dia. Asal bisa menangkap bocah itu. Hadiahnya besar, hahaha. Baiklah, aku juga ikut. Sudah sampai rumah. Ternyata kamu suka baca-baca di rumah sama aku. Lagi mikirin apa? Jangan menyesal ya. Kamu lari kemana? Aku, salah satu dari 4 wanita tercantik Lincheng, datang diantar. Kamu malah tolak. Kamu tahu gak? Yang ngejar aku sudah sampai antri di Kyoto. Putri dari penguasa bawah tanah Zhang Baili, Zhang Xiaowan, malah balik ngejar kamu. Si playboy itu malah mau sama aku. Hahaha. Yang namanya Su itu. Berani-beraninya kamu panggil Chen Wu dan teman-temannya buat lawan aku. Hari ini aku pengen kamu mati sialan. Sue Zijian, kamu kapan berhentinya? Itu kamu sendiri yang nyulut. Suming, sekarang malah orang jahat yang lapor duluan. Yuer, kenapa kamu malah bela bajingan itu? Kamu gak mungkin beneran suka dia, kan? Aku mana mungkin suka dia. Aku nggak peduli. Yang jelas hari ini yang namanya Su harus mati. Nona Lu, Kenapa kamu pukul aku? Kamu jelindungin aku. ini Nona Lu.
Bibi dari Hong Yao Guang, juga ahli bela diri nomor 1 di Lianjeng. Kalian pada bengong buat apa? Cepat sujud. Ribut apa sih kalian? Wanita ini ngapain sih? Kok selalu mukul aku sih? Masih bengong buat apa? Wanita ini kita nggak bisa lawan. Cepat minta maaf padanya. Dia kan ahli bela diri nomor 1 di Linceng. Kamu nggak bakal menang. Mending ngalah aja. Tenang. Dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Kamu kira aku bakal nolong kamu ya? Makanya kamu jadi berani banget. Memangnya kamu yang pukul keponakanku, bahkan bikin tangannya cacat. Dia memang pantas. Sini. Bawa orang ini kembali. Hei, ngapain sih? Aku yang suruh bawa dia pergi. Nona Lo, ini urusan dia dan Chen Yao Guang. Kamu sebagai orang tua ikut campur. Bukankah itu mempermalukan diri? Cepat lepaskan ibuku. Anak ini dapat keberuntungan apa sih? Kok bisa banyak wanita cantik membelanya? Aku bawa orang ini pergi. Kalau nggak mau mati, ikut sini. Shue Zijian. Mulai sekarang kita bahkan nggak bisa jadi teman. Pergi sana. Demi orang gak jelas kamu berani suruh aku pergi. Long yu tunggu aku. Long Difengjiao, kalau dia kenapa-kenapa. Aku akan lawan kamu mati-matian. Pak. Suming mengalami masalah. Kak Lan itu malah ngikat aku di pinggir jalan. Bikin kesal banget. Maaf ya, kamu jadi susah. Sheng Shao cari dia ke mana-mana. Sekarang mungkin sudah ditangkap. Ditangkap ya sudahlah. Mati juga nggak ada urusanku. Sekarang dia lagi sama beberapa wanita cantik itu. Sepertinya lagi senang-senangnya. Kak Lan, Suming ditangkap oleh Luo Fengjiao. Hidup matinya nggak tahu. Apa-apaan sih? Bocah sialan ini nggak nurut sama sekali. Sudah disuruh pergi, malah nggak mau. Ambil senjata, ikut aku selamatkan dia. Kak Lan, kamu bilang ini nggak ada urusanmu kan? Tanpa izin dariku, dia tidak boleh mati. Dengan keahlianmu, kamu mau memberontak? Aku tidak akan bisa menangkapmu. Lagi pula kamu tidak akan menyakitiku. Jadi buat APA, aku memberontak. Kamu yakin banget aku akan membunuhmu? Kalau kamu benar-benar mau bunuh aku, seharusnya aku sekarang ada di tempat Chen Yao Guang, bukan di kamar pribadimu ini. Aku menang atas kamu tanggal 1 Juni. Aku tahu kamu ingin jadi lebih kuat. Kamu memang pintar. Makanya Chen Yao Guang mencari orangnya adalah Su Mingxi. Aku sudah curiga itu kamu. Kalau begitu, kamu bawa aku kemari buat apa? Kamu bohong aku terperangkap selama 10.000 tahun. Sebagai kompensasinya. Malam ini kamu harus temani aku berlatih. Kamu ini bibi kecilnya Chen Yao Guang ya? Masa aku nggak mau? Kita sudah pernah melakukannya. Aku rindu kamu. Aku yang yin murni, kamu yang ekstrim. Yin dan yang bersatu. Kamu bisa hemat 10 tahun latihan keras. Kamu benar-benar nggak sayang diri ya? Aku ingin jadi yang terkuat di dunia. Kalau begitu, aku bantu kamu lebih keras lagi. Aku hampir mati. Kamu hebat banget. Kamu pria terhebat yang pernah aku temui seumur hidup. Ada apa? Nona, Sekretaris Chen Tenche, Su Youlan, sudah ketemu Chen Yao Guang. Mau berkelahi dengan Chen Yao Guang. Sudah berantakan banget. Pria busuk itu barusan sama aku. Lalu langsung pergi nyelamatin wanita lain. Sekretaris Su, kamu memang wanita tercantik yang pernah aku lihat. Main sama kamu pasti seru banget. Tapi aku penasaran, Suming itu cuma orang biasa. Kok bisa sampai segitunya sama dia? Sampai rela melakukan hal seperti ini. Dia 100 kali lebih kuat dari kamu. Kayaknya kamu hari ini nggak pengen hidup keluar dari sini. Membunuh aku mungkin nggak berhasil. Kamu berani mengancam aku? Kalau kamu nggak bebaskan Suming, aku nggak keberatan sama kamu. Sekalian aku beberin semua yang pernah kamu lakukan. Biar ayahmu tahu. Tebak dia bakal maafin kamu nggak? Aku memang nggak nangkep Suming. Kayaknya bibi kecil yang berhasil. Makanya Su Oulan datang cari aku. Kalau begitu, aku ikuti rencananya saja. Memang aku yang nangkep Suming. Pisau sudah di lehernya. Tanpa perintahku. Dia pasti mati. Kamu bebaskan dia hahaha. Bebaskan dia boleh saja. Asal kamu buka bajumu dan merunduk di depanku. Biar aku senang-senang dulu. Eh, Berkhel. Kamu nggak mau? Ya, baik.
Besok aku akan suruh orang bunuh dia. Tunggu dulu. Enggak mau? Kamu baik-baik saja? Kamu nurut. Kenapa aku nggak pukul mati kamu? Kalau aku mati, bukankah Sumen harus khawatir dan sedih? Kamu siapa buahku? Kalau kamu mati, kenapa aku harus khawatir? Sudahlah, jangan marah lagi. Dasar orang tak tahu malu. Kamu pakai aku buat ancam Sumen supaya jadi mainanmu. Itu aja kemampuanmu? Hah, aku bakal langsung laporin ke bapakmu. Aku yakin bapakmu paling benci orang kayak kamu yang pakai cara-cara licik. Hahaha, sialan. Kambing masuk sarang harimau. Masih berani sombong. Suruh orang. Kalau aku belum keluar dari sini dalam setengah jam, orangku akan cari bapakmu. Biar dia lihat semua bukti perbuatanmu. Semua bukti. Sialan kau. Dasar bajingan, hari ini aku rela mengorbankan hukuman dari bapakku demi membunuh bajingan itu. Aku akan habisi kamu, bajingan kecil. Dia sudah kehilangan akal sehat. Apapun yang dia bilang pasti untuk menjatuhkan kita. Kita sudah nggak ada jalan keluar. Kamu rencana mau gimana? Cari segerombolan sampah lagi buat lawan aku. Kenapa kamu nggak belajar dari pengalaman? Mati pun masih sombong. Hari ini aku bakal biut kamu berlubang-lubang seperti serangga. Chen Yao Guang, aku pegang data penting perusahaan. Bunuh aku, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Aku kira kamu sombong banget. Ternyata cuma bisa sembunyi di balik wanita. Mau aku maafkan kamu? Gampang. Sini, datang, sujud di depanku. Merangkak dan jilat sepatuku sampai bersih. Kamu sungguh menghina orang. Cuman suruh aku yang urusan ini. Kamu duluan saja istirahat yang cukup. Siming, kali ini aku mungkin benar-benar tak berdaya. Biar kamu cepat pergi dari Lingcheng. Kenapa kamu nggak nurut juga? Kupikir kamu keras kepala. Ternyata malah mengalah. Pastikan kamu jilat sepatuku sampai bersih banget. Suruh orang rekam. Upload ke internet. Aku mau biar bocah itu nggak pernah bisa angkat kepala seumur hidup. Jadi manusia. Suming, jangan. Meski mati pun, aku, Su Youlan, akan menemanimu. Kapan aku bilang mau jilat sepatunya? Apa kamu benar-benar mau aku yang jilat sepatumu? Ah, kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Memang benar pria pilihanku. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Tolong, lepaskan aku. Jilat sepatuku sampai bersih. Kamu nggak bisa mempermalukan aku seperti ini. Kamu mau mati, ya? Kamu nggak boleh bunuh aku. Ayahku adalah ketua aliansi bisnis Jiuzho. Cintiansi, aku berani bunuh kamu. Kalau kamu nggak mau, cepat lepaskan aku. Al. Lain kali bukan cuma tangan saja. Tuan Chen, ayahku, ayahku. Aku cuma membalas setimpal. Kamu nggak marah, kan? Tuan Chen, Mo Wega. Ini semua salahku sendiri. Tuan Chen, aku nggak bilang kalau kamu menjilat aku akan lepaskan kamu. Loh, kakak. Tolong, aku mohon. Tolong, maafkan aku ya kakak. Aku nggak. Hari ini aku lagi baik hati. Akan aku lepaskan kamu. Kakak. Cepat kejar dan bunuh dia. Sekarang jadi masalah. Seharusnya kamu tembak saja dia sekali. Aku sengaja. Kenapa? Kasih dia harapan lalu hancurkan. Bukankah itu lebih seru? Kamu nggak takut Chen Tianqi bunuh kamu? Aku nggak takut karena aku bisa habisi dia. Bajinga. Kamu ngapain? Aku lihat dulu. Bajingan, ngapain? Kita sampai khawatir sama kamu. Nggak nyangka kamu malah santai di sini. Kamu juga mau ikutan? Dasar nggak tahu malu. Apa sih, Tuan Long? Ternyata malah ditangkap. Menembakmu, Chris. Alalahaha. Badanmu sempurna banget. Cara biasa saja. Ayo. Pasti nggak boleh kamu tunjukkan sisi paling nakalmu. Hahaha, tapi sudah diberi obat. Itu belum tentu. Hahaha, nanti ya. Aku akan rekam semuanya buat kamu. Kalau kamu begini, ayahku nggak akan memaafkanmu. Aku sama kamu. Ya, sudah terlanjur terjadi. Ommu seberapapun nggak suka. Dia juga nggak mungkin. Melihat anak perempuannya hancur sisa hidupnya. Bukan begitu. Hahaha. Suming juga nggak akan memaafkanmu. Suming, bajingan itu. Sejak kamu ditangkap,
Kamu sudah nyebut dia setidaknya 100 kali. Apa aku nggak lebih hebat dari dia? Hari ini aku akan bikin kamu mati ketawa. Lepaskan aku. Errar. Su Ming. Dasar bajingan, kamu datang lagi buat rusak urusanku. Aku siap bertarung sama kamu, dasar bajingan. Gak apa-apa kan? Su Ming, bahkan ini kamu bisa cariin buat kamu. Hari ini kamu ikut aku ke neraka aja. Jangan bunuh dia. Kamu kan sombong banget, iya kan? Oh sombongnya? Tapi, pada akhirnya kamu tetap kalah sama senjata yang aku pegang. Nah, cepat sujud sama aku, tuan muda. Biar aku senang. Siapa tahu aku bisa bikin kamu hidup lebih lama sedikit. Katakan, kamu mau mati gimana? Yang mati hari ini adalah kamu. Sekarang juga sujud sama aku. Sujud atau kamu mati sekarang juga. Kalau begitu aku yang pilihkan untukmu. Jangan mendekat, jangan tembak. Sialan. Aku sudah bosan mainan begini. Kamu hati ya? Sudah cukup kan? Song Ming. Aku mau. Ini kamu yang minta sama aku. Bagaimana keadaan anakku? Aduh, sakit sekali, sakit sekali. Kondisi pasien sudah stabil, tapi ginjalnya tidak bisa diselamatkan. Sebenarnya siapa yang melakukannya pada anakku? Su Ming, begini ceritanya. Itu Su Youlan. Proses kejadiannya gak perlu dijelaskan lagi. Kamu adalah satu-satunya anak laki-lakiku. Gak ada yang memukulmu. Kamu masih bisa bebas begitu saja. Su Ming. Aku harus membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Cedric keluarkan perintah pembunuhan. Kejar habis-habisan. Su Ming adalah. Apa ketua tahu seluk-beluk masalah ini? Tapi masih mau membunuh Su Miao. Ia. Pasti que tua liha tuan Shen terluka para. Makanya dia gak peduli apa-apa lagi. Kaklan, ini kamu. Aku bilang dorong kereta. Malam itu di kapal pesiar kamu gak ada. Aku sudah mati. Bahkan untuk membalas budi musuhmu ini. Aku lihat kamu ada hubungan sama Zhang Xiaowan, juga sama Han Yubing. Kamu gak jelasin soal ini? Kalau aku bilang ini hutang cinta yang kuperoleh setelah terjebak selama 10.000 tahun, kamu percaya? Aku percaya. Kamu pengen jadi kaisar ya? Punya 1000 selir cantik di belakang istana. Dazar Bajinga. Kak Lan, demi kamu dia digantung dan dipukuli semalam suntuk. Hidup matinya belum jelas. Tapi kamu malah di sini mesra-mesraan sama wanita lain. Kak Lan sudah berkorban banyak demi kamu. Kamu masih mau nikmati apa sih? Kalau Kak Lan kenapa-kenapa, aku nggak bakal selesai sama kalian. Ada apa ini? Kaklan demi kamu perjikari Shen Tianzi. Hidup mati belum jelas. Chen Tianze dia mau cari mati ya? Bilang bajingan itu, Su Ming di mana? Nggak mau bilangnya. Kalau kamu nggak bilang juga, aku panggil 30 saudara. Biar mereka gantian ngurusin kamu. Ketua Chen, saya setia sepenuh hati. Sudah menciptakan nilai bisnis besar buat aliansi bisnis Jiuzhou. Jelas Chen Xiao yang salah duluan. Dia masukin obat ke minumanku. Berniat buruk sama aku. Jelas itu salah dia semua. Omong kosong, jelas kamu yang duluan godain aku. Cepat bilang Su Ming di mana. Aku bilang. Kamu sembunyikan dia dalam banget ya. Sepanjang malam banyak orang cari juga nggak ketemu. Kesini, aku bilang. Bilang apa? Dekat sedikit lagi.
Chen Tianze mau bunuh ya bunuh aja. Suruh aku jual Suming. Sama sekali nggak mungkin. Kamu bunuh aku aja. Suming pasca balas dendam untukku. Kamu nggak berperi kemanusiaan. Pasti akan mati dengan cara yang sangat tragis. Sialan kamu jijit kuping aku. Sial. Berhenti, Pak. Dia jijit kuping aku. Lan, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Aku tahu betul titik lemahmu. Suming bikin anakku putus tangan. Bahkan sampai mesti ganti ginjal. Kalau nggak bunuh Suming, nggak bisa hilang dendam di hati. Aku sudah setia sepenuh hati padamu. Tapi kamu malah perlakukan aku seperti ini. Lan, cepat bilang ke dia. Jangan libatkan kita lagi. Aduh Aneke, ibumu benar. Kamu sudah bilang ke dia belum? Sudah lama meninggal. Dasar anak bandel. Jangan banyak bicara. Aku nggak mau mati. Cepat bilang ke dia. Buruan bilang ke mereka. Jangan bikin aku dan ibumu mati sia-sia. Kamu nggak mau tunangan ibumu mati demi adikmu kan? Aku nggak tahu keberadaan Suyun. Bahkan kalau tahu pun aku nggak akan bilang. Kalau kamu berani pecahin kotak abu ibuku. Shen. Sayang, cepatlah. Hong Er, cari beberapa orang kuat dan seret dia ke kamar. Tunggu sampai dia bilang Su Ming di mana. Baru lepaskan dia. Dasar kamu emang pantas banget, sialan. Haha. Nikmati aja, sana. Lepazem aku. Dasar bajinga. Lepazem. Lepazem aku. Bajingan, lepasin aku. Sialan. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu gak nurut sih? Bukannya aku suruh kamu pergi? Kalau aku pergi, kamu bakal mati. Yang penting kamu bisa hidup. Sekretaris Su. Aku suka sama kamu. Aku beneran suka sama kamu. Aku takut banget. Nggak bakal ketemu kamu lagi. Gak usah takut. Aku bakal bawa kamu. Biut-biut orang. Bagus, bagus. Nak, lumayan punya kemampuan. Sakit banget, sialan. Hari ini aku bakal hancurin kamu dan bajingan itu jadi serpihan. Aku lihat siapa yang berani. Dia nggak bohong. Yun Qianyue beneran datang bantu dia. Gak cuma itu. Ada Zhang Baili dan Han Yubing juga. Mereka sebenarnya gimana caranya? Ketua Chen, masalah ini sebenarnya salah anak Anda. Tapi Anda malah mau lindungi dia. Itu gak bisa. Kartunya gak boleh bergerak. Orang tua itu gak punya muka. Anak nakal itu bukan salah bapaknya. Kamu gak mau introspeksi diri. Malah ngajak anak kamu berbuat onar. Kirain di linceng kamu bisa ngatur segalanya sendiri? Ada yang terluka? Dia lagi peluk cewek cantik. Gak mungkin terluka. Terima kasih semuanya udah bantu aku. Happy Hari, Ani Marika. Kalian yakin mau jadi musuh kita? Lepasin Suming. Ada yang bisa dibicarakan? Dia udah nyelamatin anak perempuanku. Juga bantu aku banyak banget. Kamu gak boleh sentuh dia. Aku bilang kamu berani banget. Berani mukulin aku. Ternyata ada yang ngedukung di belakangnya. Kamu percaya gak aku bunuh dia? Kamu berani karena apa? Kamu kira tanpa dukungan itu aku gak berani bunuh kamu? Kamu percaya gak? Aku teleponin bos kamu. Chu Tianchi, kamu bakal nyungsep minta maaf ke aku. Hahaha. Nak, coba lihat diri sendiri dulu. Kamu punya modal apa? Sampai kenal Chu Tianqi? Coba aja, baru tahu. Nomor telepon bos Chu. Semua orang kayak kamu juga bisa tahu. Chu Tianqi sampai segan sama ayahku. Kamu beneran kenal dia. Cari saja nomor telepon sembarangan. Katakan itu nomor telepon kepala keluarga Chu. Kamu ini benar-benar nggak anggap aku manusia ya. Kepala keluarga Chu. Anak buahmu, Chin bersaudara itu dua anjing yang nggak bisa diatur. Kamu siapa? Kok punya nomor pribadi aku? Siapa aku nggak penting. Yang penting aku masih tahu tentang jantungmu. Bukan jantungmu sendiri. Kamu sebenarnya siapa sih? Aku kasih kamu waktu 1 menit. Didik baik-baik anjingmu itu. Kalau tidak, nanti seluruh dunia akan tahu rahasiamu. Kamu kira bisa mengancam aku? Aku memang gak bisa mengancam kepala keluarga Chihu. Tapi jantung yang kamu ganti itu milik orang nomor 1 di Kyoto. Hari-hari saja. Kamu kira dia bakal membiarkanmu begitu saja? Apa benar jantung Chu Tianqi itu milik orang besar di Kyoto itu? Milik anakku. Kalau memang begitu, dia benar-benar pegang kendali nyawa Chu Tianqi. Yang jadi pertanyaan, dia tahu itu dari mana? Latihan sudah selesaikan. Kamu harus segera berangkat.
Benar ini nomor telepon kepala keluarga Chu. Apa maksudnya bisa? Dia cuma orang biasa yang gak terkenal. Li Tianqi, tuan rumahmu mau melukis. Gak nyangka kamu benar-benar bisa mengancam. Kalau kamu sendiri, kenapa masih cari ayahku? Li Tianqi bukan tipe orang yang mudah diancam. Kepala keluarga Chu tiba-tiba menelepon. Ada apa? Kalian bikin masalah? Kepala keluarga Chu, Su Ming benar-benar sudah menghubungimu. Aku nggak peduli pakai cara apa kamu minta maaf. Tahan dia, kalau sampai terjadi kesalahan. Aku akan membuat keluarga Chen lenyap. Ayah, bukankah ini telepon dari kepala keluarga Chu? Minta maaf ke Su Ming. Apa aku harus bilang minta maaf ke Su Ming? Ayah, dia sudah hampir menghancurkanku. Aku malah disuruh minta maaf padanya. Minta maaf sekarang juga. Semua kesalahan, semua salah kami. Maafkan kami. Ternyata benar-benar sampai membuat orang ini dilinceng. Ketua aliansi bisnis Juzho yang sangat berkuasa. Sampai berlutut minta maaf. Sungguh nggak masuk akal. Kamu membiarkan anakmu sombong dan angkuh. Dan kejam ke anak buahmu. Orang yang seharusnya minta maaf itu sebenarnya dia. Gugat dia. Dasar kamu, jangan sok tahu. Aku sudah memberi kamu kesempatan terbesar dengan minta maaf. Sekarang, dasar. Aku harus minta maaf ke bajingan itu. Dia cuma anak buah pepakas saja. Pada akhirnya, cuma anjing peliharaan bapakku. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Kamu mau mati ya? Kamu bego banget sih. Ini Yoping dari keluargaku. Mereka semua orangku. Kamu berani bunuh aku? Jangan. Nak. NAK. Makhluk ajaib. Aku berani. Berani bunuhin aku. Aku akan bunuh kamu. Orangutan. Orangutan. Kalau kamu bunuh aku, bagaimana kamu jelaskan ke Tianqi? Dijual. Chu Xiao, kenapa kamu datang? Apa kamu ada urusan sama bocah ini? Bocah ini menipuku, membuat aku menderita parah. Aku ingin dia mati, tapi tidak bisa. Kepala keluarga Chu ingin melindunginya. Sepertinya dia tahu rahasia. Tidak mungkin, pasti dia bohong padaku. Aku juga pikir begitu. Haha. Kamu bocah berani mati ini. Berani menipu Chu dan keluarga Chu. Hari ini bukan hanya membalas dendam untuk anakku, tapi juga untuk Chu Shou dan kepala keluarga Chu. Orang bunuh dia. Papa, tolong bantu Sumiao. Aku tidak menyangka keberanianmu membuatku sangat mengagumimu. Karena sikapmu yang tak kenal aturan. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Apa Suming pernah menolong kita? Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti ini. Tenang. Su Ming berutang budi padaku. Dia juga menguasai rahasia Chu Tianqi. Hadak Bol, membiarkannya mati. Sekelompok sampah. Aku hari ini membunuh kalian sangat mudah. Tianqi, kalau anakmu bunuh Su Ming, tapi jangan sentuh dia. Ke Kyoto mencari kamu sampai mati. Kerugian sebesar apapun. Aku rela menanggungnya. Kamu apa sih? Berani mengancam aku? Apa? Kamu jangan bikin masalah. Lepaskan dia. Shen Shen Chensi. Kamu boleh sentuh siapa saja, tapi jangan sentuh dia. Kiao, kamu mau apa? Dia membunuh keponakanmu. Itu bukan anak kakakku. Mati ya sudah mati. Waktu itu aku baru 5 tahun. Kamu Chen Tianqi dulu bunuh kakakku. Juga bunuh orang tuaku. Berbaliklah. Menikah dengan putri keluarga kaya paling berkuasa di Lincheng waktu itu. Baru dapatkan posisi dan pencapaian sekarang. Aku sudah lama ingin bunuh dia. Dia adalah pasanganku. Kamu jangan harap bisa sentuh dia. Baiklah, kalian semua mau memberontak. Kalian yang memberontak. Hari ini aku akan berperang habis-habisan dengan kalian. Bunuh aku, kamu tidak takut Chu Tianqi akan menghancurkan keluargamu. Chen, bagaimana kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mendengar percakapan kalian berkali-kali. Tentu saja aku tahu kamu omong kosong. Dari awal sampai akhir, anakmu sendiri yang mencari mati. Kalau tidak ada apa-apa, kita sudah pergi. Aku Su. Hari ini akan memenggal kamu menjadi 5 bagian. Ayah tidak bisa dilepas. Lepaskan dia. Aku tidak mau mengulanginya untuk ketiga kalinya. Sepertinya aku juga bukan sampaya. Pergi,
pulang saja. Aku pasti akan datang ke pemakaman anakmu. Dan saat kamu menunggu adikmu merebut kekuasaan, kamu paling banter cuma mainan. Nah, ingat. Aku adalah Raja Lin Cheng yang sebenarnya. Anak itu harus mati demi keluargaku. Anakku tidak boleh mati sia-sia. Tenang, tidak akan sia-sia. Aku sekarang sedang berada di masa krusial untuk jadi tangan kanan nomor 2 di ibu kota. Jadi, kalian dulu tahan anak itu. Jangan sampai ada masalah apapun. Tapi anak itu pasti akan mati nanti. Bukankah dia mau ikut pemakaman anakmu? Biarkan dia datang. Kita sudah siapkan jebakan maut untuk membunuhnya. Bagaimana, Dengin, Long, Qianyuan de Amerika? Tunggu aku duduk aman sebagai tangan kanan nomor 2. Lin Cheng, Long Qianyuan, Zhang Baili dan yang lain semua harus mati. Aku mau kamu jadi Kaisar Lin Cheng. Supaya di hari pemakaman anakku, Sung Ming harus mati. Kepala harus jatuh. Pelukannya lama banget. Gak capek ya? Atau memang gak rela lepas? Kamu harus jelasin dong. Jangan bilang semua cewek cantik itu ada hubungannya sama kamu. Hah? Nah ini? Memang ada hubungannya. Kamu ini playboy banget. Ya sudahlah, cukup. Banyak orang nih ngerebut kuping di depan umum gak sopan. Maaf, aku salah. Sudahlah, jangan ribut. Kamu ini ada hak ngomong apa? Jaga omongan. Ani hari bahagiamu, masa gak minum off. Maaf, aku salah. Kamu ngatur banget ya. Tapi kamu benar-benar mau datang pemakaman Chen Yao Guang? Aku bukan cuma mau datang. Aku juga mau Chen Tianzhen mati di tanganku sendiri. Apalagi, akar rumput harus dibasmi sampai ke akarnya. Kalau begitu, kenapa tadi gak bunuh Chen Tianzhen saja? Aku dan dia bisa keluar dari situ dengan aman. Kalian. Kalau kalian ketangkap dan terancam, kita jadi dalam posisi sulit. Beri dia harapan. Lalu buat dia putus asa. Bukankah itu lebih baik? Anak, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Paman Shen. Posisi ayahku sekarang sangat sensitif. Tidak bisa mengerahkan banyak orang untukmu. Aku di sini punya lebih dari 10 ahli. Tapi rasanya kurang untuk melawan anak itu yang berbakat. Panggil orang ke Beiji. Aku sendiri akan ke Gunung Kunlong, memanggil 4 dewa pembunuh turun gunung. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Aku juga harus membalas dendam untuk anakku. Bagus sekali. 4 dewa pembunuh adalah ahli tingkat atas. Sisu itu sudah pasti mati. Song Ming, putriku aku sudah manjakan sejak kecil. Dia tidak mungkin jadi yang kedua. Ayah. Kamu ngomong apa sih? Kok gitu? Apa kamu tidak suka sama dia? Aku. Hampaha, putriku masa harus jadi yang kedua? Ayah, aku sudah jadi miliknya. Aku tidak akan menikah selain dengannya. Aku juga sama. Dia tidak boleh meninggalkanku. Paman Lu, Paman Zhang. Kejadian sudah terjadi. Su Ming juga bukan tidak mengenalnya. Tapi hanya dia sendiri. Tidak mungkin dibagi jadi beberapa bagian. Kalian mau bagaimana? Asal jangan bunuh dia. Yang lain aku bisa terima. Chen Yao Guang sudah mati. Mendapat kabar pasti. Chen Tianzai sudah memanggil 4 dewa pembunuh. Aku sudah mengancam Chu Tianqi. Urusan ini sudah tidak ada jalan mundur. Apalagi aku dengan Chu Tianqi punya dendam besar. Dan kamu juga pegang banyak rahasia Chu Tianqi. Jadi aku ingin kamu menghabisi Chu Tianqi. Chu Tianqi ingin menguasai seluruh negeri. Pernah beraksi sampai Lin Cheng membunuh banyak saudara kami. Selama kamu bisa bunuh Chu Tianqi, aku setuju putriku bersamamu. Tenang, aku pasti bunuh Chu Tianqi. 4 dewa pembunuh katanya bersembunyi di Gunung Kunlong. Kalau memang Chen Tianzai berhasil memanggil mereka, itu tekanan yang tidak kecil. Kamu benar-benar bisa. Membunuh Chu Tianqi, Chen Tianzai adalah rintangan terbesar. Tinggal lihat kamu bisa mengatasi 4 dewa pembunuh atau tidak. Bahkan aku menghadapi 4 dewa pembunuh akan sangat tertekan. Kamu yakin bisa? Kalau aku bilang aku pernah membantai 4 dewa pembunuh, kalian percaya?
Memanggil 4 dewa pembunuh turun gunung adalah kehormatan bagiku, Chen Tianchai. Kepala keluarga Chen cuma menghadapi satu anak kecil yang tidak tahu diri itu saja. Serahkan pada kami. Tenang saja, kalau anak itu berani datang, aku bisa ambil nyawanya kapan saja. Saya pemuda Dayurus. Selama kepala keluarga Chen menepati janjinya, itu sudah cukup. Aku sekali bicara seperti palu godam. Tapi jangan buru-buru membunuh Suyu dulu. Sebaiknya buat dia setengah mati saja. Aku ingin menyiksa dia perlahan-lahan. Untuk melampiaskan dendam di hatiku. Sudah jam 11 malam. Anak itu belum juga datang. Jangan-jangan dia kabur ya. Tidak, aku sudah menyegel kota Lin. Dia tidak bisa kabur. Kalau begitu, Om Chen kenapa tidak langsung menangkapnya? Aku ingin dia berlutut dan minta maaf di depan seluruh warga kota untuk anakku. Kepala keluarga sudah datang. Si penakut akhirnya datang juga. Datang sendiri piut mati. Bahkan bawa 2 wanita cantik seperti bunga. Hari ini aku gak pengen pukul kamu, pergi sana. Hari ini kamu gak kemana-mana. Dari bawah celana aku lewat aja. Hei, lep ludahnya bersih-bersih. Terus bawain 2 wanita cantik itu ke aku. Bersenang-senanglah. Aku bisa minta tolong sama kepala keluarga Chen. Baik, kamu makan semuanya. Kamu mau mati ya? Ya, aku memang mau mati. Tapi mati di perut kakakmu ini. Kamu mau mati? Ya, aku memang mau mati. Tapi mati di perut kakakmu ini. Bangsat, lihat dia menggoda aku. Sudahlah, jangan bilang dia menggoda kamu. Hari ini aku tidur di depan dia. Si klalamu penuh orang, keluargaku cu. Kalian gak punya pilihan. Jangan banyak alasan. Cepat masuk celana dan jilat ludahnya. Kamu jelek, kamu tahu gak? Ini dia. Cepat bunuh dia. Sekarang aku bunuh kamu. Kamu juga gak boleh protes. Kamu gak bisa bunuh aku. Ayah kecu Tianchi, Tuan Muda Chu. Tembak sekarang. Simpan tenagamu tu kelavan yang gelain. Anak buah kecil itu serahkan ke aku. Bangsat, kamu baik-baik saja? Aku belum mati. Cepat bunuh dia. 4 pembunuh legendaris bunuh dia. 4 pembunuh legendaris bunuh dia. Sampah ini aku yang urus. Aku yang maju, jasa menyerahkannya padaku. Tinggal lihat siapa yang lebih cepat. Bro, aku sudah bosan dan jenuh selama 5 tahun. Tolong 3 kakak berikan aku kesempatan buat hibur diri. Baiklah, kamu harus siksa anak ini dengan baik. NK. Aku sudah 5 tahun tidak membunuh orang. Pasti aku akan tampil bagus. Semoga kamu bisa beri aku sedikit kesenangan. Hahaha. Berani meremehkan pria saya. Lewati aku dulu baru bicara. Cepat sekali. Sial, aku kalah darinya. Kamu yang ajari dia. Di mana dia? Di sini? Kamu bagaimana bisa lakukan itu? Kamu memang punya sedikit kemampuan? Aku dari kecil latihan Jin Zhong Zhao. Kamu tak mungkin melukai aku sedikit pun. Kelemahan Jin Zhong Zhao ada di titik kikuan di ketiak. Kamu tahu? Tak mungkin. Bahkan orang terdekatku pun tak tahu. Dia juga bilang mau minta sedikit kesenangan dari kamu untuk menghibur dirinya. Dapat kesenangan kan? Terberkan? Cepat kabur. Dia sangat kuat, kita bukan tandingannya. Baik. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Kamu bisa kalahkan orang baik. Aku akui kamu memang punya sedikit kemampuan. Kamu mau menghadapi kami bertiga sekaligus. Agak meremehkan diri sendiri ya. Aku tak mau berlama-lama denganmu. Kalau kamu seperti itu, maka pergilah mati saja. Ali besar. Mungkul sekali dalam 500 tahun. Kamu adalah Ali besar. Muda-muda sudah jadi Ali besar. Aku sangka dia ternyata dari kelompok ahli besar. Saat itu menyelamatkanmu. Kalau bukan karena kita banyak. Dia khawatir ada yang diculik Chen Tianchi dan terluka. Hari itu Chen Tianchi seharusnya mati. Kalau dia sekuat itu. Kenapa masih minta bantuan Long Qianyu? Ahli besar sehebat apapun. Pada akhirnya tetap cuma manusia biasa. Pukulan berat sulit lawan 4 tangan. Shen Qian sebagaimanapun juga toku besar di Linshin. Berpengaruh besar. Bertindak gegabah tak bisa menyelamatkanmu. Semua yang dia lakukan ternyata demi menyelamatkanku. Sekarang kamu mau mati bagaimana? Kamu, bagaimana mungkin? Ali besar dunia kuma beberapa orang. Kamu masih berapa umur? 20 tahun sudah, Ali besar.
Kamu agak lambat nih. Aku meremehkan kekuatanmu. Seharusnya aku tak main-main denganmu sebelumnya. Aku sudah berusaha membunuhmu dengan segala cara. Dengan 4 pembunuh besar dan banyak penyergapan ini. Bahkan kamu ahli besar pun bisa dibunuh. Baru sadar sekarang. Apakah tidak terlambat? Walaupun mati, aku harus bawa satu orang jadi sandra. Tuan jelek, cepat mundur. Bunuh dia dengan sekuat tenaga. Cepat bunuh dia. Kalau tidak, bahaya terus mengancam. Tinggalkan para sampah ini pada ayahku saja. Cepat selamatkan aku. Mau kabur? Kalian setuju? Jangan bodoh, aku beri kamu apa saja. Uang, kekuasaan, apapun yang kamu mau, aku kasih. Kamu kira aku akan membiarkanmu begitu saja? Sanming, jangan terbawa emosi. Di belakangku ada pelindung. Namanya Chu Tianqi. Dia sangat berpengaruh. Kepala dari 10 keluarga besar. Kalau kamu bunuh aku, masalahmu gak akan berhenti. Kamu kan sombong banget. Sebelumnya aku yang salah. Gak tahu siapa lawan sebenarnya. Maaf kalau aku menyinggung. Kalau kamu gak bunuh aku kasih semua sahamku di Juzhou padamu. Bukankah semua itu juga milikku? Aku siap bertarung denganmu. Ayo. Ah, kamu baik-baik saja kan? Kok kamu khawatir sama aku? Gak lah. Kakak, semoga jiwamu tenang di sana. Xiao Jiao, bersihkan tempat ini. Kita pulang dan urus hal penting. Informasi akurat. Ya, Su Ming membunuh Chu Xiao dan Chen Tianjie. Kumpulkan semua ahli. Aku mau kepala Su Ming. Kalau perlu, Yan Lao bisa turun tangan. Apakah dia cedak? Kenapa? Katanya terdengar tembakan banyak dari keluarga Chen. Kamu kok khawatir sama dia? Ayah, aku sekarang sudah jadi orang Suming. Entah dia bisa atau tidak, aku tetap mau bersama dia. Gak peduli dia punya berapa wanita. Membunuh Chen Tianjie adalah ujian untuk dia. Kalau masalah kecil ini saja gak bisa dia selesaikan. Gak perlu lagi membunuh Chu Tianqi. Hahaha. Kabar baik, Chen Tianjie sudah mati. Su Ming selamat tanpa luka. Kabar buruk, Chu Zhaonan juga meninggal. Shu Tianqi menjadinya Li Kelingxing. Berdasarkan informasi terpercaya, orang itu adalah Yan Lao yang terkenal 30 tahun lalu. Dijuluki Raja Kematian yang mengerikan. Su Ming sekarang sangat berbahaya. Tinggal lihat apakah Su Ming bisa melewati masa sulit ini. Ada setidaknya 50 ahli penuh percaya diri. Salah satunya bahkan master besar. Dasar bangsat kamu. Sekarang aku sudah gak kuat lagi. Kamu bagaimana? Setelah urusan selesai, kita ganti posisi. Tebakanku benar. Ternyata memang kamu, Yan Lao. Kamu kenal aku. Kamu yang gak kenal aku. Aku gak mau buang waktu ngomong sama kamu. Kamu membunuh Chu Xiao. Hari ini kami datang untuk mengambil nyawamu. Ahli terkuat di sekitar Chu Tianqi adalah ini. Yan Lao harus hancurkan kekuatan di sekitar Chu Tianqi. Buat Chu Tianqi jadi jenderal tunggal. Baru mudah diatasi. Yan Lao, aku taruhan denganmu. Hari ini kamu bukan cuma gak akan bunuh aku, tapi juga bakal berterima kasih padaku. Aku gak setuju dengan itu. Lagi pula kamu juga nggak punya hak taruhan denganku. Baiklah. Badut yang sok jago. Sambang tak tahu diri. NAK, aku tanjakan sedikit kemampuan. Biar kamu tahu bedanya sama aku. Kamu juga master besar. Sekarang aku punya hak taruhan sama kamu kan. Ayo, katakan saja. Kalian dulu tarik diri, Tuan Tian dan Mo. Ingat. Dalam misi ini jangan ambil kepala anak ini. Dia harus bertanggung jawab pada keluarganya. Dia master besar. Kekuatan dia lebih kuat dariku sedikit. Kalau kami mau bunuh dia, lebih susah dari naik langit. Lagi pula kata-kataku sekarang mungkin tak berpengaruh lagi. Baru pertama kali lihat pejuang besar usia 20-an. Aku penasaran. Bagaimana kamu bisa membuat aku tak membunuhmu? Bahkan sampai berterima kasih padamu. Kalau aku nggak salah ingat, kamu latihan jurus unggulan Yi Jinjing.
Kamu tahu dari mana? Ini rahasia paling dalamku. Jangan pedulikan dulu. Aku gimana tahu kamu latihan Yijin Jing salah? Dari awal kamu dapat Yijin Jing yang terbalik. Kamu kira aku percaya? Kalau kamu nggak percaya, coba alirkan energi ke dantian. Ikuti jalur titik Yongkuan satu putaran. Lihat kamu muntah darah atau enggak. Jurusnya jadi kacau atau tidak. Ternyata yang kamu bilang benar. Yang kamu bilang ternyata benar. Aku punya Yijin Jing asli. Kenapa kamu beritahu aku? Di sekitar Chu Tianqi ada dua master besar. Satu adalah kamu. Satu lagi adalah Hua Hashang. Kamu bantu aku lawan Hua Hashang. Yijin Jing asli aku kasih ke kamu. Aku janji sama kamu. Tapi kalau kamu berani bohong, aku akan ambil nyawamu. Master besar itu jarang. Semua tahu di sekitar Chu Tianqi ada dua master besar. Tapi nggak ada yang tahu Chu Tianqi sendiri juga master besar. Sedangkan Hua Hai pakai tipu daya. Chu Tianqi nggak tahu harus mulai dari mana. Hanya Yan Lao ini yang bisa dimanfaatkan. Untuk melawan Chu Tianqi jadi lebih mudah. Bagaimanapun juga, Chu Tianqi harus mati. Sepertinya, keluarga Chen selama ini masih punya modal di Lincheng. Apa? Anak itu ternyata master besar. Apa? Anak itu ternyata seorang Grandmaster. Betul? Kalau mau bunuh anak itu, harus ajak biksu bunga bersama aku. Ayah, biarkan aku pergi. Aku ingin lihat seberapa sombong anak ini. Kalau Vegeta biarkan mereka pergi bersama. Sebelum pemakaman anakku, kepala anak itu harus aku lihat sendiri. Kepala keluarga, ada masalah. Sekarang di internet penuh dengan opini tentang Anda. Katanya jantung Anda berasal dari putra Jiangxin, orang nomor 1 di Kyoto. Bahkan bilang keluarga Anda yang membunuh sendiri. Tekanan opini di internet terlalu besar. Takutnya langsung mempengaruhi posisi Anda dalam pemilihan wakil nomor 2. Bajingan sialan. Tidak akan kilepaskan dia Vegeta saja. Tidak boleh biarkan Su Mingxiong merebut posisi wakil nomor 2 di Kyoto dariku. Xiao Xian, kecelakaan mobil putramu dulu adalah rencana Chu Tianqi. Karena jantung putramu cocok dengan dia. Kalau Chu Tianqi terpilih wakil nomor 2, orang pertama yang mati adalah kamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau begitu kamu cari bukti saja, pasti tahu. Singgihkan Shu Tianqi. Biarkan musuh-musuhnya yang melawannya. Benar-benar cara yang hebat. Kepala keluarga dari 10 keluarga besar Kyoto juga bukan lawan mudah. Masalah Chu Tianqi belum selesai sampai sini. Aku prediksi dia akan mati dalam 5 hari. Kamu yang membunuh saudaraku. Bukankah seharusnya kamu senang? Kamu kehilangan satu pesaing. Zheng Yingqi hari ini akan bawa kepala kamu pulang. Ayah melihat kemampuanku. Pasti akan lebih menganggap aku penting. Grandmaster berusia 20 tahun. Jenius tiada tanding. Aku, biksu miskin ini, suka membunuh dan menyiksa. Masih diam saja kenapa? Cepat menyerah dan pasrah. Dua wanita cantik ini aku simpan untuk diriku. Mungkin aku akan pertimbangkan membuat kematianmu lebih ringan. Kamu mau cari saudaramu? Jangan takut, Xiao. Aku di sini, dia gak bakal bisa nyakitin kamu, kan? Sombong banget kamu. Ya. Ya. Ini gak sampai bikin dia terluka sehelai rambut pun, kan? Pak Yan, Anda ngapain? Aku bantu Suming. Dengerin aku sekali aja. Datang sini, temani aku tutup dantian selama sebulan. Kamu bisa selamat. Hari ini, Niu Yinggang, kamu bakal mati. Kamu ini pengkhianat. Pengkhianat cuma.
Kamu yang setia banget sama Chu Tianqi. Gak lihat siapa dia sebenarnya. Aku dulu juga setia banget sama dia. Tapi dia gimana? Kasih aku Yi Jinjing versi terbalik. Ini mau ngontrol aku. Bahkan mau bikin aku mati. Gak mungkin dia mau dengerin saran aku. Kita sudah seperti saudara bertahun-tahun. Aku gak mau kamu mati. Kamu kira cuma kalian berdua bisa bikin aku kesulitan? Coba lawan dia kalau kamu berani. Gimana? Kamu ini anak nakal. Kamu hebat banget ya. Kamu dan Pai yang kerja sama, aku sih sudah dengar. Tapi kalau kamu sendirian, kamu masih kuat. Aku kalah. Mau kamu lakukan apa saja. Aku gak bakal bunuh kamu. Cuma tahan kamu beberapa hari aja. Kamu harus kasih tanda dong. Setelah ini, aku kasih setengahnya ke kamu. Dia bagaimana bisa buka? Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah, jangan berputar-putar lagi. Biksu Hua sama Pak Yan sama Mayor pergi bareng. Gak bakal terjadi apa-apa. Lagi Keju sangat berkuasa. Hampir saja menguasai segalanya. Cuma orang kecil kayak kamu, bisa bikin keributan apa coba? Nan R sudah kena masalah. Kalau BR sampai kenapa-kenapa lagi, aku benar-benar gak mau hidup lagi. Percayalah sama aku. Kepala orang yang bunuh Nan R segera akan dikirimkan. Keluarga, kamu bawa hadiah nih. Kepala orang yang bunuh Nan R segera akan dikirimkan. Kepala keluarga bawa hadiah nih. Gak usah tebak, pasti kepala bocah itu. Buang kepala bocah itu keluar. Hancurkan jadi daging cincang buat makan anjing. Balas dendam buat anakku. Lama tag jumpa, Pakshu. Wang Xinyuan. Hahaha. Kamu dulu pernah ancam aku lewat telepon, tapi hari ini masih berani datang langsung untuk bunuh diri. Capek hidup? Hari ini salah satu dari kita mati. Hahaha. Hanya karena kamu, Kyoto ini adalah wilayah kekuasaanku. Lupa bilang sama kamu, Jiang Xin sudah tahu hatimu sudah ditukar dengan anaknya. Dia sudah mengirim orang untuk memblokir kekuatanmu. Hari ini kamu selesai. Kau siapa, sialan? Berkata sinaknya di sini. Usir dia keluar. Dia Suming. Namanya Suming. Jadi kepala tadi itu. Anakmu? Chu Belyong. Ah, tidak mungkin. Anakabayar. Tidak mungkin anakku. Tidak mungkin. Suming, berani-beraninya kamu membunuh dua anakku. Ho, Yanluo, kalian ini ngapain sih? Maaf sekali, sejak kamu kasih aku Yi Jinjing palsu itu, sudah ditakdirkan nasibmu tragis. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan Su Ming yang bilang, mungkin dalam beberapa hari, aku akan mengalami gangguan pembuluh darah. Darah mengalir mundur dan mati. Semua karena kamu, bajingan kecil. Aku mau nyawamu. Tolong, ada yang datang? Chu Tianqi, karma memang tidak bisa dihindari. Kamu kira kalian bisa bunuh aku? Sebenarnya aku tak ingin bunuh kalian. Takut mengganggu pemilihanku. Tapi hari ini kalian yang paksa aku. Juga karena guru besar sudah tua. Chu Tianqi berlatih, Xinjing. Walakibul senjata. Tapi titik lemahnya ada di Danzong Sui. Ini rahasia terbesarku. Kamu tahu dari mana? Percayalah, bertinju Raja Neraka. Kong Ming, aku datang membantumu. Tai Xinjing yang sangat kuat wala habit. Tapi menyerang titik lemah masih bisa mengalahkan. Kamu kira bisa kalahkan aku? Aku sudah latihan Tai Xuanjing sampai tingkat 8. Tak terkalahkan, maaf ya. Aku sudah sampai tingkat 9. Bocah busuk, kamu bercanda apa? Tai Xinjing itu, where is in leherku? Aku simpan rapat di ruang rahasiaku. Kamu dapat dari mana? Masih bilang sudah sampai tingkat 9. Aku latihan berpuluh tahun baru sampai tingkat 8. Kenapa kamu nggak percaya? Coba saja. Baiklah. Kamu benar-benar hebat, nggak mungkin.
Berani kamu mendekat. Aku bunuh dia. Berani kamu, Sekirija. Aku sikat kamu mati. Kamu sangat peduli padanya. Baguslah begitu. Mundur atau aku bunuh dia. Berani kamu, Sekirija. Aku sikat kamu mati. Suming, segera bertindak. Membiarkannya hanya akan membawa masalah. Suming. Diam. Baik, baik, baik. Kita mundur dulu. Jangan sakiti dia. Semua ini karena kamu, bajingan. Gara-gara kamu aku gagal jadi tangan kanan. Gara-gara kamu aku kehilangan 2 anakku. Semua kekuasaan yang aku bangun puluhan tahun hilang. Kamu tidak ingin aku hidup, maka aku akan membuat kalian mati. Pergi. Mesak. Aku akan membuat semua orang di Kyoto menjadi korban bersama kedua anakku. Tidak baik, dia akan membunuh semua orang di Kyoto. Selama bertahan, Shu Tianqi, Teras Meneliti, senjata biokimia. Sebelum tanggal 1 Juni belum berhasil. Setelah tanggal 1 Juni, tidak tahu lagi. Penelitiannya berhasil. Tadi malam. Jika dia berhasil meluncurkan senjata biokimia itu, seluruh Kyoto akan menjadi neraka. Maksudmu, aku akan kejar dia. Berperilakulah baik-baik padaku. Kamu rela menghancurkan kerajaan kekuasaan yang kamu bangun. Semua karena Suming yang menghancurkan segalanya untukku. Kalau tidak bisa dapatkan, maka hancurkan semuanya. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Siapapun yang berani menghalangiku harus mati. Lebih keji dari binatang. Kamu bahkan membunuh istri sendiri. Aku tak peduli apapun lagi. Hancurkan semuanya untukku. Jangan datang ke sini. Kalau datang, aku bunuh dia. Aku mati dalam 5 detik tidak apa-apa. Buang saja. Jangan ragu. Keluarkan. Jangan biarkan kakak perempuanku bersembunyi ke sana kemari. Di kehidupan selanjutnya, aku masih mau jadi wanitamu. Swaki, menjadi yang baik. Kepala keluarga ternyata begitu kejam. Jangan dorong aku. Aduh, kamu mau pergi saja. Atau biarkan dia mati. Lepaskan dia. Beri nama. Beri nama. Ayah yang beri nama. Jangan bilang. Kenapa kamu tidak mau nurut sih? Kalau kamu mati, aku bagaimana bisa hidup? Tapi Chu Tianqi, dia tenang saja. Aku sendirian. Dia datang. Baik. Biksu bunga, kenapa kamu juga mengkhianatiku? Kamu mau menghancurkan Kyoto. Apa bedanya dengan membunuhku? Kalian mau mati. Aku permudah kalian. Kita akan binasa bersama. Li Tianqi. Zaman sudah berubah. Chu Tianqi akhirnya mati juga. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu siapa? Aku adalah Sumo, pencipta cahaya teknologi. Cahaya teknologi. Kamu tadi bilang aku menyelesaikan sesuatu dengan baik. Aku akan jelaskan. Berdasarkan teknologi tercanggih dari perusahaan kami, di masa depan akan terjadi ledakan biologis besar-besaran. Dunia manusia akan berubah menjadi neraka. Jadi dari jutaan orang, kamu yang terpilih untuk ditanamkan chip agar kamu bisa menemukan penyebab ledakan besar itu pada tanggal 1 Juni. Dan tentu saja menghentikannya. Karena chip itu, aku tak bisa memberitahumu lebih awal. Tapi kalian berhasil. Dengan sangat baik. Ternyata kami tak salah pilih orang. Jadi kamu yang membuatku terjebak di tanggal 1 Juni. 10.000 tahun, kalau bukan karena sekretaris Si yang aku kenal. Aku masih akan terjebak di sana. Ada hal seperti itu juga. Lepaskan aku mau periksa dulu. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan yang masuk akal. Setelah diperiksa, ternyata chip kita belum cukup matang. Jadi, kamu mau apa? Kami pasti akan memberikan kompensasi. Baik. Aku mau sebuah pulau yang damai tanpa gangguan dunia. Aku mau hidup seperti orang biasa. Hadak masalah kalau begitu. Suyulan adalah faktor kunci yang menyebabkan serangkaian kejadian ini. Karena keterlibatanku, maka ada beberapa perubahan. Kalau aku tidak menyelamatkan, Suyulan akan selamanya menanggung. Anak ini benar-benar beruntung. Yue adalah anak ketiga. One adalah anak keempat. Kalian harus hidup rukunnya. Kenapa aku harus jadi anak keempat? Kenapa kamu nggak terima? Ichem. Jiao, santai saja. Ajarin dia tentang 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Baiklah malam ini. Kalian masing-masing harus melahirkan 10 anak untukku. Kalau kalian sudah menemukan kami akan melahirkan untukmu.
Sayang, jalan licin hati-hati jangan sampai jatuh. Hei, kalian jangan lari ya.